Tolong wanita hamil yang kesakitan di pinggir jalan. Pemuda miskin ini malah dicurigai oleh suami dari wanita itu. Namun ia syok saat melihat pemuda itu ternyata. Matahari sore mulai merangkak turun, meninggalkan jejak jingga yang pudar di antara gedung-gedung tinggi kota. Saddam, 19 tahun, menyeret langkahnya pelan, seberat beban di pundaknya. Hari ini adalah hari ke-15 ia ditolak lowongan kerja. Kami butuh yang berpengalaman, kata pria berkemeja rapi tadi siang, matanya bahkan tak sempat menatap Saddam hingga tuntas. Kata-kata itu masih terngiang, menusuk-nusuk harga dirinya yang sudah babak belur. Angin sore berhembus membawa sampah-sampah kering melintasi kakinya. Ia menghela napas panjang, mengusap keringat di pelipisnya dengan lengan baju kaosnya yang sudah tipis dan berwarna pudar. Dompetnya yang kempes terasa seperti batu di saku celana jeansnya yang sudah mulai lapuk di beberapa bagian. Sedikit lagi, samar. Sedikit lagi, bisiknya pada dirinya sendiri, menyebut nama pemberian orang tua angkatnya yang telah meninggal 3 tahun lalu, membuatnya sepenuhnya sebatang kara di kota besar ini. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sebuah pemandangan yang membuatnya seketika melupakan segala kesedihannya sendiri. Di halte bus yang sepi, hanya berjarak 10 langkah darinya, seorang wanita hamil, perutnya membuncit besar, duduk merosot di bangku, tubuhnya membungkuk. Tangannya mencengkeram erat besi pegangan di sampingnya, knuklenya memutih. Wajahnya yang cantik kini memucat, meringis kesakitan, dan keningnya dipenuhi butiran keringat. Teriak wanita itu tiba-tiba, menahan kontraksi yang datang menggigit. Saddam, yang tadi masih terpaku, segera berlari mendekat. Jantungnya berdebar kencang, campur panik dan khawatir. Mbak, apa yang terjadi? Tanya Saddam, suaranya gemetar. Ia berlutut di depan wanita itu, matanya menatap penuh keprihatinan. Wanita itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Tolong saya. Kontraksi. Saya rasa ini waktunya. Saya tidak bisa bergerak. Nafasnya tersengal-sengal. Suami Mbak, ada yang bisa dihubungi? Tanya Saddam lagi, mencoba tetap tenang meski tangannya gemetar. Ponsel habis baterai. Jawabnya sambil mengerang kesakitan lagi. Suami saya, Mas Tio, sedang meeting di kantor. Jaraknya jauh dari sini. Saddam melihat sekeliling. Jalanan cukup sepi. Hanya beberapa kendaraan yang melintas. Tak ada orang lain di halte. Ia tak punya kendaraan. Uang di dompetnya bahkan tak cukup untuk naik taksi online hingga ke rumah sakit. Tapi ia tak bisa membiarkan wanita ini sendirian. Tidak apa-apa, Mbak. Saya bantu. Saya lihat ada klinik dekat sini, kira-kira 5 menit jalan kaki. Saya dukung Mbak perlahan-lahan. Ya? Coba berdiri, ujar Saddam dengan suara yang berusaha meyakinkan. Dengan susah payah, ia membantu wanita itu berdiri. Saddam menopang sebagian berat tubuhnya, merasakan betapa lemahnya wanita itu. Langkah mereka pelan dan tertatih-tatih. Setiap beberapa langkah, wanita itu berhenti, mengerang menahan sakit. Terima kasih, Mas, ucap wanita itu di sela-sela nafasnya yang tersengal. Nama saya, Mei. Sama-sama, Mbak Mei. Saya Saddam, balasnya sambil terus fokus menahan beban di sampingnya. Setelah perjuangan yang terasa sangat lama, mereka akhirnya tiba di depan klinik kecil itu. Saddam segera memanggil seorang perawat. Saat Mbak Mei sudah ditangani dengan lebih baik, Saddam mengeluarkan ponsel tuanya, baterainya tinggal 10%. Dengan jari yang masih gemetar, ia mencari nomor telepon suami Mbak Mei di dompetnya dan menghubunginya. Halo. Suara pria di seberang telepon terdengar sibuk dan sedikit kesal. Permisi, Mas, ini saya Saddam. Saya menemani istri Mas, Mbak Mei, di klinik sehat. Dia lagi kontraksi mau melahirkan. Apa? Teriak pria itu, suaranya langsung berubah panik. Di klinik mana? Aku segera ke sana. Jangan dia apa-apain. Saddam sedikit terkejut dengan nada terakhir itu, tapi ia menganggapnya wajar karena kekhawatiran. Di Jalan Merdeka, Mas. Klinik sehat. Mbak Mei baik-baik saja sekarang. Sudah ditangani perawat. Tanpa kata-kata lagi,
Telepon pun ditutup. Sadam menarik napas panjang. Ia melihat Mbak Mei yang sudah terbaring di tempat tidur periksa. Wajahnya sedikit lebih tenang. Sebuah perasaan aneh menghampirinya. Ia baru saja melemparkan sepotong kebaikan kecil ke dalam lautan takdir, tanpa tahu gelombang besar apa yang akan datang menghampirinya. Suasana di ruang tunggu klinik sehat terasa pengap, meskipun kipas angin di langit-langit berputar dengan lamban. Sadam duduk di kursi plastik yang keras. Tangannya terkepal erat di antara pahanya. Setiap derit pintu atau langkah kaki membuatnya menegak. Ia bisa mendengar suara teredam Mbak Mei dari balik tirai ruang periksa. Suara nafas berat dan erangan pendek yang membuat hatinya ikut tercekat. Perawat yang tadi membantunya sesekali lalu lalang dengan wajah profesional. Namun ia menangkap sorot mata waspada yang dilemparkan kepadanya. Pakaiannya yang lusuh dan penampilannya yang lesu memang mudah memancing prasangka. Sabar ya, Bu. Pernapasannya diatur. Suaminya dalam perjalanan, kata suara perawat dari dalam. Sadam menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Pikirannya melayang pada nasibnya sendiri. Jika saja wawancara kerjanya tadi berhasil, mungkin sekarang ia sedang merayakan dengan sepiring nasi rames di warung langganannya. Bukan terperangkap dalam situasi yang membuatnya gelisah seperti ini. Tiba-tiba, pintu klinik dibanting terbuka. Seorang pria tinggi dengan kemeja lengan panjang yang masih rapi, wajahnya memancarkan kepanikan dan ketegangan, berdiri di ambang pintu. Matanya yang tajam langsung menyapu ruangan, berhenti pada Sadam sejenak sebelum menuju ke tirai ruang periksa. Mei, di mana istriku? Teriak pria itu. Mas Tio, suaranya menggelegar dalam ruangan yang sempit. Perawat segera mendekat, mencoba menenangkan. Tenang, Pak. Istri Bapak di sini, sedang dalam penanganan. Mas Tio mengabaikan perawat dan langsung menghampiri Sadam. Langkahnya cepat dan penuh tekanan. Ia berdiri tepat di depan Sadam, yang langsung berdiri karena refleks, merasa tidak nyaman diduduki. Kamu siapa? Tanya Mas Tio, nadanya menuduh. Apa yang kamu lakukan pada istriku? Sadam merasa seperti ditampar. Ia mencoba tetap tenang. Saya Sadam, Mas. Saya kebetulan lewat dan melihat Mbak Mei kesakitan di halte. Saya cuma menolong, membawanya ke sini. Kebetulan? Sergah Mas Tio. Matanya menyelidiki dari ujung rambut Sadam yang kusut hingga ke sepatunya yang sudah aus. Di jalan sepi begini, seorang wanita hamil sendirian, lalu muncul kamu? Jangan-jangan kamu mengikutinya dari tadi? Apa maumu? Mas Tio, sungguh, saya hanya menolong. Bantah Sadam, suaranya mulai gemetar karena tekanan. Saya lihat Mbak Mei butuh pertolongan. Tidak ada orang lain di sekitar. Jangan bohong, bentak Mas Tio. Ia lalu menoleh ke perawat. Perawat, apa istrinya baik-baik saja? Barang-barangnya lengkap. Perawat itu mengangguk, sedikit nervous. Istrinya baik-baik saja, Pak. Barang-barangnya lengkap. Dompet dan perhiasannya masih ada. Mendengar itu, Mas Tio sedikit mereda, tapi kecurigaannya belum sepenuhnya hilang. Ia kembali menatap Sadam dengan pandangan penuh prasangka. Kalau benar kamu menolong, terima kasih. Tapi jangan harap ada imbalan dari kami. Aku tidak percaya pada kebetulan seperti ini. Sadam merasa sakit hati yang dalam. Air mata hampir membasahi matanya, tapi ia tahan. Kebaikan hatinya diinjak-injak, direndahkan hanya karena penampilannya yang miskin. Inilah yang selalu ia takuti, prasangka buruk yang melekat pada orang sepertinya. Saya tidak mengharapkan imbalan, Mas, jawab Sadam dengan lirih, mencoba menjaga harga dirinya. Saya senang bisa membantu. Kalau Mbak Mei sudah aman, saya permisi. Ia mengambil langkah untuk pergi, rasa hancur menyelimuti hatinya. Namun, sebelum ia mencapai pintu, tangan Mas Tio tiba-tiba memegang bahunya dengan kuat. Tunggu, kata Mas Tio, suaranya tiba-tiba berubah. Ada sesuatu yang berbeda dalam nadanya, bukan lagi kemarahan, tapi sesuatu yang lain, kebingungan, atau mungkin pengakuan? Sadam berbalik, dan kali ini, ia benar-benar melihat wajah Mas Tio. Pria itu kini memandangnya dengan intensitas yang berbeda. Matanya seolah memindai setiap inci wajah Sadam, berhenti pada tahi lalat kecil di dekat alis kirinya.
Wajah Mastio yang tadi memerah karena marah, kini mulai pucat. "Kamu, siapa namamu lagi?" tanya Mastio, suaranya bergetar. "Sadam, Mas," jawab Sadam, bingung dengan perubahan drastis ini. "Sadam," gumam Mastio, seperti mencoba mengingat sesuatu. Kamu yakin tidak punya keluarga? Orang tuamu di mana?" Pertanyaan itu menusuk tepat di hati Sadam. "Saya tidak punya keluarga, Mas. Saya yatim piatu. Orang tua angkat saya sudah meninggal." Mastio masih terpaku, matanya tak lepas dari wajah Sadam. Ia seperti melihat hantu dari masa lalunya. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," bisiknya pada dirinya sendiri. Perawat dan bahkan Sadam pun kini memperhatikan dengan serius. Ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Sesuatu yang jauh melampaui pertemuan kebetulan di klinik ini. Apa ada masalah, Mas?" tanya Sadam, hati berdebar tidak karuan. Mastio mengeluarkan dompetnya dengan tangan gemetar. Ia membuka sebuah kompartemen rahasia dan mengeluarkan foto lama yang sudah menguning. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan 2 anak lelaki. Satu yang berusia sekitar 7 tahun, dan satu lagi masih bayi dalam gendongan. "Dia, ibuku," kata Mastio dengan suara serak, menunjuk wanita dalam foto. "Dan ini aku," lanjutnya menunjuk anak lelaki yang lebih besar. Lalu jarinya berpindah ke bayi dalam gendongan. "Dan ini, adikku, Ardi. Dia hilang dalam kebakaran 19 tahun yang lalu. Kami tidak pernah menemukan jasadnya." Sadam merasa seluruh udara di ruangan itu menghilang. Ia melihat foto itu, lalu melihat bayangannya sendiri di kaca jendela. Ada kemiripan yang tidak bisa ia sangkal, terutama dengan wanita dalam foto itu. "Tapi, saya Sadam," bantahnya lemah, tidak yakin pada dirinya sendiri. "Tahi lalat di dekat alis kirimu," kata Mastio, suaranya hampir berbisik. "Persis seperti adikku. Dan, ada satu hal lagi. Apakah kamu punya semacam barang peninggalan? Semacam kalung?" Sadam merasa dunia berputar lebih kencang. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kancing baju kaosnya dan menarik sebuah kalung sederhana yang selama ini ia sembunyikan di balik bajunya. Sebuah liontin hati yang rusak di ujungnya, tergantung pada tali kulit yang sudah usang. "Kalung ini," kata orang tua angkat saya, "ini satu-satunya barang yang menempel pada saya saat mereka menemukan saya," ucap Sadam, suaranya bergetar. Begitu melihat liontin itu, Mastio seperti melihat hantu. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Tangannya yang tadi memegang bahu Sadam dengan kasar, kini meraihnya dalam pelukan erat. "Ardi, kamu Ardi," isaknya, tubuhnya gemetar. "Kami pikir kamu sudah mati. Selama 19 tahun kami mencarimu." Sadam, atau Ardi, terdiam, tidak bisa bereaksi. Pikirannya kacau balau. Identitasnya selama ini sebagai Sadam, pemuda miskin dan sebatang kara, tiba-tiba dipertanyakan. Ia merasakan pelukan erat Mastio, pelukan yang terasa asing tapi sekaligus familiar. Perawat yang menyaksikan semuanya terpana, tidak menyangka drama keluarga semacam ini terjadi di klinik sederhananya. Mbak Mei, yang mendengar keributan dari balik tirai, memanggil dengan suara lemah, "Tio, apa yang terjadi?" Tapi Mastio tidak mendengarnya. Ia masih memeluk erat Sadam, seperti takut kehilangan lagi. Air matanya membasahi bahu Sadam yang hanya bisa terdiam, hanyut dalam gelombang emosi yang tidak bisa dipahaminya. Disinilah segalanya berubah. Sebuah pertolongan sederhana di pinggir jalan telah membuka pintu pada masa lalu yang selama ini tersembunyi. Dan untuk Sadam, perjalanan untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya baru saja dimulai. Pelukan Mastio terasa seperti sebuah mimpi yang tak nyata bagi Sadam. Ia tetap kaku, tangannya tergantung di samping badan, tidak berani membalas pelukan itu. Dunia di sekelilingnya seolah bergerak dalam gerak lambat. Suara tangisan Mastio yang terisak-isak, desisan udara kondisioner, dan langkah-langkah perawat di kejauhan, semuanya bergabung menjadi satu gumaman tak jelas di telinganya. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna kata Ardi yang baru saja dilekatkan padanya. Selama 19 tahun, ia adalah Sadam. Siapa ini Ardi? Maaf, Mas. Sadam akhirnya berhasil membuka mulutnya, suaranya serak.
Ia perlahan melepaskan diri dari pelukan Mas Tio. Saya pikir, ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, bantah Mas Tio, masih memegangi bahu Sadam erat-erat, matanya merah berkaca-kaca. Lihat. Ia mengacungkan foto lama itu lagi, mendekatkannya ke wajah Sadam. Lihat mata ini, bentuk hidung ini, dan tahi lalat ini. Kamu adalah Ardi. Kamu adikku. Sadam memandangi foto yang sudah menguning itu. Benar, ada kemiripan yang tak terbantahkan antara dirinya dan bayi dalam gendongan itu. Tapi ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Hidupnya yang keras sebagai anak yatim piatu telah mengajarkannya untuk tidak mudah percaya pada sesuatu yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Banyak orang yang mirip, Mas, kata Sadam hati-hati, mencoba menenangkan situasi. Dan, kalung ini mungkin hanya kebetulan yang sama. Kebetulan? Suara Mas Tio meninggi. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena emosi yang meluap-luap. Kalung ini adalah hadiah ulang tahun pertama Ardi dari ayah. Liontinnya rusak karena terjatuh sehari sebelum kebakaran terjadi. Lihat. Ia mengambil kalung dari tangan Sadam yang gemetar, dan menunjukkan bagian belakang liontin yang rusak itu. Patahannya persis seperti yang ayah ceritakan. Dari balik tirai, suara Mbak Mei terdengar lagi, kali ini lebih khawatir. Tio, aku sakit sekali. Apa yang terjadi di luar? Sadam, yang merasa ini adalah pelariannya dari situasi yang semakin tidak nyaman, segera menanggapi. Mas, sebaiknya temani Mbak Mei dulu. Dia butuh suaminya sekarang. Mas Tio terlihat bingung, terombang-ambing antara masa lalu dan kenyataan saat ini. Ia menatap Sadam sejenak, lalu menatap ke arah tirai ruang periksa di mana istrinya sedang kesakitan. Jangan pergi, pinta Mas Tio, suaranya mendesak. Tunggu di sini. Kita harus bicara. Sadam mengangguk pelan, tidak punya pilihan lain. Saya tidak akan pergi, Mas. Begitu Mas Tio menghilang di balik tirai, Sadam segera runtuh di kursi plastik itu. Napasnya terengah-engah. Tangannya berkeringat dingin. Ia memandangi foto lama yang masih tergenggam di tangannya. Bayi dalam gendongan itu tersenyum polos. Tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis. Apakah benar ia adalah bayi itu? Apakah selama ini ia memiliki keluarga? Sebuah keluarga yang selama ini ia impikan dalam diam? Kenangan masa kecilnya yang suram berkelebat di pikirannya. Orang tua angkatnya yang baik tapi miskin, yang selalu menghindari pertanyaan tentang asal-usulnya. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu, membawa semua rahasia tentang masa lalunya. Yang tersisa hanyalah kalung usang ini, yang selalu ia simpan sebagai jimat, sebagai pengingat bahwa suatu hari, mungkin, ia pernah dicintai oleh seseorang. Beberapa menit berlalu sebelum Mas Tio kembali muncul. Wajahnya masih dipenuhi emosi yang campur aduk, tapi kini ada sedikit ketenangan di matanya. Dokter bilang Mei harus segera dibawa ke rumah sakit. Kontraksinya sudah kuat, katanya pada Sadam. Tapi sebelum kita pergi. Ia duduk di samping Sadam, memandanginya dengan intens. Ceritakan padaku tentang dirimu, tentang hidupmu. Sadam menarik napas dalam. Tidak banyak yang bisa diceritakan, Mas. Saya besar dengan orang tua angkat yang sederhana. Mereka sudah meninggal. Sekarang saya hidup sendiri, cari kerja serabutan. Orang tua angkatmu, mereka pernah cerita bagaimana menemukanmu? Tanya Mas Tio penuh harap. Sadam menggeleng pelan. Mereka tidak banyak bicara tentang itu. Hanya bilang saya ditemukan di pasar malam, sendirian. Kalung ini satu-satunya barang yang melekat pada saya saat itu. Pasar malam. Gumam Mas Tio, matanya berbinar. Kebakaran itu terjadi di dekat area pasar malam. Mungkin ada yang membawamu ke sana untuk menyelamatkanmu. Tapi kenapa tidak menyerahkan saya ke polisi atau panti asuhan? Bantah Sadam, masih skeptis. Entahlah, jawab Mas Tio, menghela napas. Mungkin ada alasannya. Tapi yang pasti, ia menatap Sadam dalam-dalam. Aku tidak meragukan lagi. Kamu adalah adikku. Aku bisa merasakannya di sini. Ia menepuk dadanya. Sadam diam. Ada bagian dalam hatinya yang ingin mempercayai kata-kata Mas Tio.
Ada kerinduan yang terpendam selama ini untuk memiliki keluarga, untuk memiliki seseorang yang peduli padanya. Tapi ada juga ketakutan. Ketakutan bahwa ini semua adalah kesalahan, bahwa harapan ini akan hancur dan menyakitinya lebih dalam. "Mas Tio, ambulans sudah datang," teriak perawat dari pintu. Mas Tio berdiri, tapi tidak pergi. Ia melihat Sadam, lalu melihat ambulans di luar, lalu kembali pada Sadam. "Ikut kami," pinta Mas Tio tiba-tiba. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi lagi. Tidak setelah menemukanmu. Tapi, saya tidak pantas, Mas. Lihatlah saya," kata Sadam dengan suara kecil, merendah. "Kamu adalah keluarga kami," bantah Mas Tio dengan suara tegas. "Dan keluarga tidak pernah memandang pantas atau tidak pantas." Sadam tertegun. Kata, "keluarga," itu terasa asing di telinganya, tapi hangat di hatinya. Ia melihat mata Mas Tio yang penuh harapan, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya berharap. "Baiklah," jawab Sadam akhirnya, suaranya hampir berbisik. "Saya akan ikut." Senyum lega merekah di wajah Mas Tio. Ia memegang bahu Sadam erat-erat. "Kembalinya Ardi adalah mukjizat untuk keluarga kami. Ayah dan ibu pasti sangat bahagia dari surga." Dalam perjalanan ke rumah sakit di ambulans itu, Sadam duduk di samping Mas Tio, sementara Mbak Mei terbaring di tandu. Pandangan Mbak Mei yang penuh tanya dan rasa sakit bertemu dengan pandangan Sadam yang masih bingung. "Jadi, kamu adalah Ardi?" tanya Mbak Mei lemah. "Saya tidak tahu, Mbak," jawab Sadam jujur. Tapi Mas Tio sangat yakin. "Kalau Tio yakin, maka pasti benar," kata Mbak Mei dengan senyum lemah. Dia punya firasat yang kuat tentang keluarga. Sadam hanya bisa mengangguk. Hatinya berdebar-debar. Ia melihat keluar jendela. Kota yang selama ini terasa dingin dan asing tiba-tiba terasa berbeda. Mungkin, hanya mungkin, ia telah menemukan sebuah tempat di dunia ini. Tapi sebuah suara kecil di kepalanya masih berbisik. Apa yang akan terjadi ketika harapan ini bertabrakan dengan kenyataan? Apakah ia benar-benar siap untuk menjadi Ardi? Setelah 19 tahun menjadi Sadam, perjalanan pencarian jati diri yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan takdir telah membawanya pada sebuah titik yang tidak pernah ia bayangkan. Ambulans meluncur melalui jalanan Jakarta yang mulai padat oleh kendaraan sore hari. Di dalam, suasana tegang bercampur haru. Sadam duduk di bangku sempit. Tangannya erat menggenggam kalung liontinnya yang rusak. Setiap goncangan ambulans seakan mengguncang keyakinannya yang sudah rapuh. Di depannya, Mbak Mei terbaring di tandu. Wajahnya masih meringis menahan kontraksi yang semakin kuat. Mas Tio duduk di samping istrinya. Satu tangan menggenggam tangan Mei, tapi matanya tak pernah lepas dari Sadam. "Kamu tidak ingat apa-apa? Sedikit pun?" tanya Mas Tio, memecah kesunyian. Suaranya lembut kali ini, berbeda dengan bentakannya di klinik. Sadam menggeleng. Matanya menatap lantai ambulans. "Tidak, Mas. Kenangan paling awal saya adalah di rumah orang tua angkat saya. Mereka baik, tapi miskin. Kami tinggal di sebuah gubuk di pinggiran kota. Dan mereka tidak pernah memberitahumu tentang asal-usulmu," desak Mas Tio, penasaran. "Hanya sedikit," jawab Sadam sambil memainkan liontin di tangannya. "Mereka bilang menemukan saya sendirian di dekat pasar malam yang sudah sepi. Saya saat itu mungkin sekitar setahun, hanya mengenakan baju lusuh dan kalung ini. Mereka membawa saya pulang, merawat saya seperti anak sendiri." Mas Tio menghela napas, matanya berkaca-kaca. "Kamu pasti ketakutan saat itu. Hanya berusia setahun, terpisah dari keluarga. Tapi kenapa tidak ada yang melaporkan ke polisi?" tanya Sadam, masih mencoba mencari celah keraguan. "Seharusnya ada berita tentang anak hilang, atau setidaknya orang tua angkat saya melaporkan penemuan saya. Itu yang selalu membuat kami bingung," kata Mas Tio sambil mengusap-usap tangan Mei yang menggenggam erat tangannya. "Setelah kebakaran, kami semua kacau balau. Ayah dan ibu, mereka tewas dalam api itu. Saya selamat karena sedang menginap di rumah paman. Kamu, menurut saksi mata, ada tetangga yang berhasil menyelamatkanmu dari kobaran api, tapi kemudian orang itu menghilang bersamamu." Mbak Mei tiba-tiba mengerang kesakitan. "Tio," kontraksinya semakin kuat.
Mas Tio segera memalingkan perhatiannya pada istrinya, membisikkan kata-kata menenangkan. Sadam memperhatikan interaksi mereka dengan perasaan campur aduk. Ada kehangatan dalam cara Mas Tio merawat istrinya yang membuatnya iri. Itulah yang selalu ia impikan, sebuah keluarga yang saling mencintai. Beberapa menit kemudian, saat kontraksi Mei mereda, Mas Tio kembali pada pembicaraan mereka. Selama 19 tahun, aku tidak pernah berhenti mencari. Aku bahkan mendatangi setiap panti asuhan di Jakarta dan sekitarnya. Tapi tidak ada jejakmu. Orang tua angkat saya tidak pernah membawa saya ke panti asuhan, kata Sadam pelan. Mereka memperlakukan saya seperti anak sendiri, meski hidup kami sulit. Mereka bilang mereka takut saya akan diambil jika melapor ke pihak berwajib. Jadi mereka menyembunyikanmu. Suara Mas Tio terdengar kesal, tapi ia berusaha menahannya. Mereka hanya ingin melindungi saya, menurut cara mereka, balas Sadam dengan cepat, membela satu-satunya keluarga yang pernah ia kenal. Ambulans akhirnya tiba di rumah sakit. Petugas medis segera membawa Mbak Mei ke ruang bersalin. Sadam dan Mas Tio terpaksa menunggu di luar, duduk di kursi panjang yang dingin. Di koridor yang sunyi itu, Mas Tio mengeluarkan dompetnya lagi. Kali ini, ia mengeluarkan beberapa foto lain. Foto seorang wanita cantik dengan senyum lembut. "Ini ibu kita," kata Mas Tio. Suaranya bergetar. "Dia yang selalu bilang padaku bahwa suatu hari nanti kita akan menemukanmu. Bahwa dia bisa merasakan kamu masih hidup." Sadam memandangi foto wanita itu. Ada sesuatu yang familiar dalam senyumannya. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar aneh. Dia sangat cantik. "Dia adalah wanita terhebat," jawab Mas Tio dengan bangga. "Saat kebakaran terjadi, menurut tetangga, dia berusaha menyelamatkan kita berdua. Tapi, dia tidak berhasil menyelamatkan dirinya sendiri." Sadam diam, mencoba membayangkan adegan mengerikan itu. Sebuah keluarga bahagia yang hancur dalam semalam. Seorang ibu yang berkorban untuk anak-anaknya. Dan seorang bayi yang terpisah dari segala yang dikenalnya. "Mas Tio," kata Sadam tiba-tiba, suaranya bergetar. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa saya adalah Ardi? Hanya berdasarkan kemiripan wajah dan sebuah kalung." "Karena aku mengenali jiwamu, adikku," jawab Mas Tio dengan mata berlinang. "Saat aku melihatmu di klinik tadi, marah sekali padamu, tapi ada sesuatu dalam hatiku yang berteriak bahwa kamu adalah keluarga. Itu suara ibu, yang selalu berbisik dalam hatiku." Sadam menarik napas dalam. Ia mengeluarkan kalungnya lagi, memeriksa liontin yang rusak dengan teliti untuk pertama kalinya. Di bagian belakang liontin, hampir tak terbaca karena usang, ada tulisan kecil yang terukir. "Tunggu," katanya tiba-tiba. "Ada tulisan di sini." Mas Tio segera mendekat, matanya berbinar. "Apa tulisannya?" Sadam mengusap-usap permukaan liontin itu, mencoba membaca tulisan yang hampir hilang itu. "Sepertinya, untuk Ardi, dan ada tanggal 15 Juli 2004. Tangis Mas Tio pecah tak terbendung. Ia memeluk Sadam erat-erat, tidak peduli dengan orang-orang yang lalu lalang di koridor rumah sakit. "Itu ulang tahun pertamamu. Ibu yang mengukirnya sendiri. Kamu adalah Ardi. Tidak mungkin lagi salah." Sadam, atau Ardi, kini tidak bisa lagi membantah. Buktinya terlalu kuat. Rasanya seperti sebuah puzzle yang akhirnya lengkap setelah 19 tahun terpisah. Tapi di balik kebahagiaan yang mulai menggelegak dalam hatinya, ada rasa takut yang lebih besar. "Tapi, saya bukan lagi bayi yang hilang itu," kata Sadam pelan, melepaskan pelukan. "Saya adalah Sadam. Seorang pemuda miskin yang terbiasa hidup susah. Apa kalian? Apa kamu bisa menerima saya seperti sekarang?" Mas Tio memandangnya dengan penuh pengertian. "Kamu adalah adikku. Miskin atau kaya, itu tidak penting. Yang penting kita akhirnya bertemu lagi." Tapi sebelum percakapan mereka berlanjut, seorang perawat datang menghampiri. "Mas Tio, istri Anda sudah mau melahirkan. Silakan masuk." Mas Tio berdiri, wajahnya diliputi konflik antara kegembiraan menemukan adiknya dan kekhawatiran pada istrinya yang sedang bersalin. "Tunggu di sini, ya? Jangan pergi. Kita masih harus bicara banyak."
Sadam mengangguk, tidak percaya dengan segala yang terjadi. Saat Mas Tio menghilang ke ruang bersalin, ia berdiri dan berjalan mendekati jendela. Kota Jakarta berkilauan di bawahnya, tetapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Dia mengangkat kalungnya, melihat liontin yang rusak itu dengan pandangan baru. Ardi, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba nama itu. Terasa asing, tapi entah mengapa, terasa benar. Tapi kemudian ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang pemuda dengan baju lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah yang lelah. Bisakah ia benar-benar menjadi Ardi? Bisakah ia memasuki kehidupan keluarga yang jelas sangat berbeda dengan kehidupannya selama ini? Pintu ruang bersalin tiba-tiba terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Keluarga Mei. Sadam berbalik. Hatinya berdebar. Ada masalah, Dok. Kami harus melakukan operasi sesar darurat. Bayinya dalam kondisi stres. Suaminya sedang menandatangani surat persetujuan. Apakah Anda keluarga? Sadam tertegun sejenak. Lalu dengan keyakinan yang tiba-tiba tumbuh dalam hatinya, ia menjawab, Saya pamannya. Keluarga. Koridor rumah sakit berubah menjadi ruang tunggu yang penuh ketegangan. Sadam duduk sendiri, tangannya berkeringat dingin. Kata-katanya sendiri masih bergema di telinganya. Saya pamannya. Keluarga. Apakah ia berhak mengatakan itu? Hanya berdasarkan sebuah kalung dan kemiripan wajah? Pikirannya melayang pada Mas Tio yang sedang berada di ruang bersalin, menghadapi situasi kritis dengan istrinya. Beberapa jam berlalu seperti beberapa tahun. Lampu-lampu kota mulai menyala di balik jendela, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di lantai koridor yang steril. Sadam hampir tertidur di kursinya yang tidak nyaman ketika akhirnya pintu ruang bersalin terbuka. Seorang dokter dengan wajah lelah namun tersenyum keluar, diikuti oleh Mas Tio yang wajahnya basah oleh air mata, namun kali ini air mata kebahagiaan. Selamat, operasi berhasil. Ibu dan bayi perempuan selamat, kata dokter itu. Sadam berdiri, lega yang luar biasa menyelimutinya. Alhamdulillah, gumamnya sendiri. Mas Tio mendekatin, memeluknya erat. Mei dan bayi selamat, Ardi. Aku punya keponakan perempuan. Saat itulah Sadam menyadari bahwa Mas Tio telah memanggilnya Ardi tanpa keraguan lagi. Nama itu masih terasa asing, tapi kali ini, ia tidak membantah. Selamat, Mas, kata Sadam, membalas pelukan itu dengan kaku. Saya turut bersyukur. Mas Tio memandangnya. Matanya berbinar. Kamu harus melihat keponakanmu. Dan Mei sudah cukup sadar untuk mendengar cerita lengkap kita. Mereka berjalan memasuki ruangan di mana Mbak Mei terbaring lemah dengan sebuah bayi mungil terbungkus selimut pink di pelukannya. Wajah Mei pucat, tapi senyumnya merekah ketika melihat mereka masuk. Lihat, sayang, kata Mas Tio dengan suara lembut. Ini Ardi, adikku yang hilang selama 19 tahun. Mei memandang Sadam dengan mata penuh keheranan dan kelembutan. Jadi semuanya benar? Kamu adalah Ardi? Sadam mengangguk pelan. Tampaknya begitu, Mbak. Selamat ya, atas kelahiran putri kecilmu. Namanya Siska, kata Mei dengan bangga, memperlihatkan bayi mungil itu. Dan kamu adalah pamannya. Sadam memandangi bayi merah yang masih keriput itu. Sebuah perasaan aneh menyergapnya. Ini adalah darah dagingnya, keluarga yang memiliki ikatan darah dengannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita harus memberitahu keluarga yang lain, kata Mas Tio tiba-tiba, mengeluarkan ponselnya. Mereka tidak akan percaya. Sadam merasa sedikit cemas. Mungkin kita harus menunggu sampai besok? Mbak Mei butuh istirahat. Tidak, ini terlalu penting, bantah Mas Tio dengan semangat. Ia sudah mulai menekan nomor telepon. Dalam waktu 30 menit, rumah sakit berubah menjadi tempat pertemuan keluarga. Pertama-tama datanglah seorang wanita parubaya dengan wajah tegas, diikuti oleh suaminya yang lebih kalem. Ini Tante Rina dan Om Hendra, perkenalkan Mas Tio. Mereka yang merawatku setelah orang tua kita meninggal. Tante Rina langsung memeluk Mas Tio. Bagaimana kabar Mei dan bayinya? Tanyanya.
Lalu matanya beralih pada Sadam yang berdiri agak menjauh. Dan siapa ini? Tante, ini adalah keajaiban, kata Mas Tio dengan suara bergetar. Ini Ardi, adikku yang hilang. Kami menemukannya. Wajah Tante Rina berubah pucat. Matanya menyelidik dari atas ke bawah pada Sadam, berhenti pada pakaiannya yang lusuh. Ardi? Jangan bicara omong kosong. Tio, Ardi sudah meninggal dalam kebakaran itu. Tidak, Tante. Lihat. Mas Tio mengambil kalung dari tangan Sadam dan menunjukkan pada Tante Rina. Ini kalung Ardi. Dan lihat wajahnya, mirip sekali dengan Alm. Ibu. Tante Rina mengambil kalung itu, memeriksanya dengan skeptis. Banyak kalung seperti ini di dunia. Dan kemiripan wajah, itu hanya kebetulan. Tapi sebelum debat memanas, keluarga lain mulai berdatangan. Bibi-bibi lain, beberapa sepupu, dan bahkan beberapa kerabat jauh. Ruang tunggu yang semula sunyi kini dipenuhi oleh sekitar 15 orang. Semuanya bersemangat sekaligus tidak percaya. Apakah ini benar, Tio? Tanya seorang bibi yang lebih tua. Kamu yakin ini Ardi? 100% yakin, Bibi Lani. Jawab Mas Tio dengan keyakinan penuh. Dia memiliki kalungnya, tahi lalat yang persis di tempat yang sama, dan yang paling penting, ada tulisan, untuk Ardi, dengan tanggal ulang tahunnya di belakang liontin. Suasana ruangan langsung berubah dari skeptis menjadi riuh rendah. Beberapa keluarga mulai mendekati Sadam, memeluknya, berusaha mencari kemiripan dengan almarhum orang tuanya. Ya Tuhan, matanya persis seperti mata Alm. Sandra, seru seorang sepupu. Tapi hidungnya seperti alma mater ayahnya, tambah yang lain. Sadam merasa seperti hewan di kebun binatang yang diperiksa oleh pengunjung. Ia tidak nyaman dengan semua perhatian ini, apalagi dengan tatapan penilaian yang masih ia tangkap dari beberapa anggota keluarga, terutama Tante Rina. Di mana dia selama ini? Tanya Tante Rina dengan suara tajam, memecah keriuhan. Mengapa baru sekarang muncul? Semua mata tertuju pada Sadam. Ia merasa seperti tersedak. Saya dibesarkan oleh orang tua angkat. Mereka sudah meninggal. Orang tua angkat? Sergah Tante Rina. Mengapa mereka tidak pernah melaporkan ke pihak berwajib? Mengapa tidak mengembalikanmu pada keluarga? Rina, jangan terlalu keras pada anak itu, tegur Om Hendra, mencoba menenangkan istrinya. Tapi ini penting, Hendra, balas Tante Rina. Kita tidak bisa begitu saja menerima seseorang yang mengaku sebagai Ardi tanpa bukti yang kuat. Apalagi setelah sekian lama. Sadam merasa sakit hati. Ia melihat sekeliling ruangan dan melihat bahwa meski banyak yang terlihat gembira, ada beberapa yang masih ragu-ragu. Tatapan mereka pada pakaiannya yang lusuh membuatnya merasa kecil. Mungkin saya harus pergi, kata Sadam pelan, mengambil langkah mundur. Tidak, seru Mas Tio, menggenggam lengannya. Kamu adalah keluarga. Kamu tidak pergi kemana-mana. Tio, kita harus berpikir jernih, kata Tante Rina dengan nada lebih kalem. Bagaimana jika ini penipuan? Kamu tahu keluarga kita memiliki warisan yang tidak kecil. Bagaimana jika ada orang yang... Sadam merasa seperti ditampar. Saya tidak menginginkan apapun. Bantuhnya, suaranya lebih keras dari yang ia rencanakan. Saya bahkan tidak mencari keluarga. Saya hanya menolong seorang wanita hamil di pinggir jalan. Suasana menjadi hening. Bahkan Tante Rina terkejut dengan intensitas pembelaan Sadam. Dia benar, Rina, kata Om Hendra. Dia tidak mencari kita. Kitalah yang menemukannya. Tapi keraguan sudah terlanjur tertanam. Sadam bisa melihatnya di mata beberapa anggota keluarga. Seorang sepupu yang sebelumnya antusias sekarang memandangnya dengan curiga. Kita harus melakukan tes DNA, usul Tante Rina tiba-tiba. Itu satu-satunya cara untuk memastikan. Tes DNA? Ulang Mas Tio, terdengar kesal. Apakah Tante tidak percaya padaku? Tidak percaya pada kalung ini? Pada kemiripan ini? Ini bukan soal percaya atau tidak, Tio, jawab Tante Rina dengan tegas. Ini soal kepastian hukum. Untuk warisan, untuk segala sesuatu. Sadam menarik napas dalam.
Saya setuju dengan tes DNA. Semua orang terkejut, termasuk Mas Tio. Ardi, kamu tidak perlu. Protes Mas Tio. Tidak, Mas. Potong Saddam dengan tegas. Nama saya Saddam. Dan saya setuju dengan tes DNA. Saya tidak ingin diterima karena kasihan atau karena kalian mengira saya adalah seseorang yang bukan diri saya. Saya ingin kepastian, sama seperti kalian. Keputusan Saddam membuat ruangan kembali hening. Bahkan Tante Rina terlihat terkesan dengan sikapnya. Baiklah, kata Tante Rina akhirnya. Kita akan mengatur tes DNA besok. Saat keluarga mulai bubar, berjanji untuk kembali besok, Saddam berdiri sendirian di dekat jendela. Mas Tio mendekatin. Maafkan mereka, Ardi, maksudku Saddam, kata Mas Tio. Mereka hanya berhati-hati. Saya mengerti, jawab Saddam, masih menatap kota di luar. Tapi saya mulai bertanya-tanya, Mas, apakah lebih baik jika saya tetap menjadi Saddam? Seorang pemuda miskin yang sederhana? Menjadi Ardi, tampaknya sangat rumit. Mas Tio meletakkan tangan di bahunya. Keluarga memang rumit, tapi keluarga juga berarti kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Tapi saat Saddam memandangi bayangannya sendiri yang terpantul di kaca jendela, ia bertanya-tanya, apakah ia siap untuk semua konsekuensi menjadi Ardi? Apakah ia siap untuk warisan, untuk harapan, dan untuk konflik keluarga yang tampaknya sudah menunggunya? Dari ruangan dalam, tangisan bayi Siska terdengar. Suara kehidupan baru. Tapi bagi Saddam, suara itu juga mengingatkannya pada kehidupan lamanya yang sederhana. Sebuah kehidupan yang mungkin tidak akan pernah ia miliki lagi. Keesokan harinya, rumah sakit masih diselimuti suasana pagi yang sunyi ketika Saddam sudah terbangun di kursi tunggu yang keras. Ia hampir tidak bisa tidur semalam. Pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan. Bayangan tatapan penuh prasangka Tante Rina dan beberapa anggota keluarga lainnya masih membekas dalam ingatannya. Mas Tio muncul dari ruangan Mbak Mei dengan mata berkantung. Selamat pagi, Saddam. Kamu tidur di sini semalaman? Tanyanya penuh keheranan. Saddam mengangguk sambil merapikan bajunya yang kusut. Saya tidak ingin merepotkan, Mas. Lagian, saya ingin menunggu kabar tentang Mbak Mei dan bayi. Mei dan Siska baik-baik saja, kata Mas Tio dengan senyum lelah. Tapi kamu seharusnya tidak tidur di kursi seperti ini. Kamu adalah keluarga. Kata, keluarga, itu lagi-lagi terasa berat bagi Saddam. Sebelum ia sempat membalas, seorang perawat menghampiri mereka. Keluarga Mei, ada tamu untuk kalian. Dari balik perawat, muncul seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan setelan jas yang rapi, membawa sebuah tas kulit. Wajahnya terlihat serius dan profesional. Selamat pagi, saya Detektif Anton dari Biro Detektif Swasta. Tante Rina meminta saya untuk membantu dalam masalah keluarga ini, kata pria itu sambil menyodorkan kartu namanya. Mas Tio langsung berubah wajah. Tante Rina memanggil detektif, tanpa memberitahuku. Maaf, Mas Tio, tapi ini prosedur standar untuk kasus seperti ini, jawab Detektif Anton dengan sopan tapi tegas. Matanya beralih ke Saddam. Dan ini pastilah Ardi. Nama saya Saddam, koreksi Saddam dengan suara datar. Ia sudah bisa merasakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang panjang dan melelahkan. Mereka pun pindah ke sebuah ruang konsultasi kecil yang disediakan rumah sakit. Detektif Anton mengeluarkan sebuah notebook dan recorder. Boleh saya mulai dengan beberapa pertanyaan? Tanyanya pada Saddam. Saddam mengangguk, tangannya berkeringat. Ia merasa seperti tersangka dalam sebuah penyelidikan kriminal. Bisakah Anda menceritakan tentang masa kecil Anda? Di mana Anda dibesarkan? Siapa orang tua angkat Anda? Dengan suara terputus-putus, Saddam menceritakan kembali kisah hidupnya. Tentang orang tua angkatnya yang miskin, tentang rumah sederhana di pinggiran kota, tentang kematian mereka dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu, dan tentang perjuangannya hidup sendiri sejak saat itu. Apakah Anda memiliki dokumen apapun dari masa kecil Anda? Akta kelahiran? Kartu keluarga? Tanya detektif itu. Saddam menggeleng. Orang tua angkat saya tidak pernah punya dokumen untuk saya. Mereka bilang saya tidak punya akta kelahiran karena
karena mereka menemukan saya. Detektif Anton membuat catatan dengan cermat. Itu masalahnya. Tanpa dokumen resmi, sulit untuk melacak jejak Anda. Tapi ada kalungnya, protes Mastio, dan kemiripan wajahnya dengan ibu kami. Saya tidak meragukan itu, Mastio, kata detektif itu dengan sabar. Tapi dalam hukum, kita butuh bukti yang lebih konkret. Apalagi mengingat. Ingat apa? Tanya Saddam penasaran. Detektif Anton menghela napas. Keluarga Anda, keluarga Wijaya, memiliki aset yang tidak kecil. Warisan dari orang tua kandung Anda yang seharusnya menjadi hak Anda dan Mastio. Tanpa bukti hukum yang kuat, klaim Anda akan sulit diterima. Saddam terkejut. Ini pertama kalinya ia mendengar tentang warisan. Saya tidak peduli dengan warisan apapun. Saya hanya ingin tahu siapa saya sebenarnya. Warisan itu bukan hanya soal uang, Saddam, jelas Mastio dengan wajah serius. Itu termasuk rumah keluarga, perusahaan kecil ayah, dan yang paling penting, pengakuan legal sebagai anggota keluarga Wijaya. Detektif Anton menutup notebooknya. Saya akan melakukan penyelidikan saya sendiri. Saya akan mengecek arsip-arsip lama, mencari tahu tentang kebakaran itu, dan mencoba melacak orang tua angkat Saddam. Tapi ini akan membutuhkan waktu dan biaya. Biaya tidak masalah, kata suara dari pintu. Tante Rina berdiri di sana dengan wajah masam. Yang penting kita mendapatkan kepastian. Tante, kenapa kau tidak percaya padaku? Tanya Mastio dengan suara sedih. Ini bukan soal percaya, Tio. Ini soal melindungi keluarga kita, jawab Tante Rina sambil memasuki ruangan. Matanya menatap Saddam. Kamu mengerti, bukan? Kita harus memastikan semuanya benar. Saddam mengangguk pelan. Saya mengerti, Tante. Tapi dalam hatinya, ia merasa semakin kecil. Semakin ia belajar tentang keluarga ini, semakin ia merasa tidak pantas menjadi bagian darinya. Beberapa jam kemudian, Detektif Anton kembali dengan laporan awal. Wajahnya tampak suram. Saya sudah mengecek arsip kebakaran itu, katanya. Memang benar ada laporan tentang seorang bayi yang hilang, Ardi Wijaya. Tapi tidak ada dokumen resmi tentang pencariannya, karena saat itu situasi sangat kacau. Lalu, desak Mastio. Masalahnya, lanjut detektif, saya juga tidak bisa menemukan catatan tentang orang tua angkat Saddam. Tidak ada akta kelahiran, tidak ada kartu keluarga, tidak ada yang mencatat keberadaan Saddam secara legal. Saddam merasa seperti ditampar. Apa maksudnya? Maksudnya, secara hukum, Anda hampir tidak eksis, Saddam, kata detektif dengan terus terang. Tanpa dokumen-dokumen itu, sulit untuk membuktikan bahwa Anda adalah Ardi Wijaya yang hilang. Ruang konsultasi itu menjadi sunyi. Bahkan Tante Rina terlihat terkejut dengan temuan ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidak memiliki identitas hukum? Tanyanya. Orang tua angkat saya, mereka orang sederhana, kata Saddam dengan suara bergetar. Mereka mungkin tidak mengerti pentingnya dokumen-dokumen itu. Atau mereka sengaja tidak membuatnya karena takut saya akan diambil dari mereka. Detektif Anton mengangguk. Itu mungkin. Tapi sekarang ini menjadi masalah besar untuk pembuktian identitas Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Mastio, terdengar putus asa. Kita punya dua pilihan, jelas detektif. Pertama, tes DNA. Tapi tanpa sampel dari orang tua kandung, kita harus membandingkan dengan Mastio. Hasilnya tidak akan 100% akurat untuk membuktikan hubungan saudara kandung. Dan pilihan kedua, tanya Saddam. Pilihan kedua adalah mencari bukti-bukti lain, saksi mata yang bisa membuktikan bahwa Anda adalah Ardi yang diculik atau diselamatkan dari kebakaran itu. Tante Rina mendesah. Setelah 19 tahun, itu hampir mustahil. Tidak mustahil, tapi sulit, kata detektif. Dan butuh biaya besar. Saddam berdiri, merasa seperti tidak bisa bernapas. Saya butuh udara. Ia berjalan keluar ruangan, menyusuri koridor rumah sakit yang panjang. Pikirannya kacau. Selama ini, ia mengira hidupnya sederhana, seorang pemuda miskin yang berusaha bertahan hidup.
Tapi sekarang, ia mengetahui bahwa secara hukum, ia bahkan tidak diakui keberadaannya. Dan untuk bisa diakui sebagai bagian dari keluarga Wijaya, ia harus melalui proses yang rumit dan mahal. Mas Tio mengikutinya dari belakang. Sadam, tunggu. Sadam berbalik. Matanya berkaca-kaca. Apakah ini sepadan? Mas? Lihatlah saya. Seorang pemuda miskin tanpa masa lalu, tanpa identitas. Mungkin lebih baik saya kembali ke kehidupan saya yang sederhana. Tidak, kata Mas Tio tegas. Kamu adalah adik saya. Darah daging saya. Kita akan menemukan caranya. Aku janji. Tapi saat Sadam memandangi wajah kakaknya yang penuh keyakinan, ia tidak bisa menepis keraguan yang menggerogoti hatinya. Jejak masa lalunya terputus, dan tanpa jejak itu, ia hanyalah seorang pengembara tanpa asal-usul, tanpa identitas, tanpa tempat dalam dunia ini. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai bertanya-tanya apakah lebih baik tetap menjadi Sadam yang tidak dikenal, daripada berjuang menjadi Ardi yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya diterima. Mbak Mei terbaring di tempat tidur rumah sakit. Bayi Siska yang mungil terlelap di sampingnya. Senyum lemah menghias wajahnya yang masih pucat, tapi matanya menatap dengan kecemasan ke arah koridor di mana suara-suara terdengar samar-samar. Ia tahu pertemuan keluarga pagi ini akan menentukan banyak hal, tidak hanya untuk masa depan Sadam, tetapi juga untuk keluarganya sendiri. Pintu kamar terbuka pelan dan Mas Tio masuk dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua dari semalam. Bagaimana keadaanmu, sayang? Tanyanya sambil mencium kening istrinya. Lebih baik, Tio. Tapi, bagaimana di luar? Aku dengar suara-suara tegang. Mas Tio menghela napas panjang sebelum duduk di tepi tempat tidur. Tangannya yang gemetar memegangi tangan Mei. Mereka meragukan Sadam. Tante Rina bahkan sudah memanggil detektif. Mata Mei membelalak. Detektif? Kenapa harus sejauh itu? Bukankah sudah jelas dari kalung dan kemiripan wajahnya? Itu yang kukatakan. Tapi mereka bilang butuh bukti hukum. Dan ternyata Sadam tidak punya dokumen identitas sama sekali. Orang tua angkatnya tidak pernah membuatkan akta kelahiran. Mei terdiam sejenak, memproses informasi ini. Jadi secara hukum, ia seperti hantu, Mei. Tidak tercatat, tidak diakui negara. Bayi Siska di sampingnya bergerak-gerak dalam tidurnya, seakan merasakan ketegangan yang melanda orang tuanya. Mei dengan refleks menepuk-nepuk punggung bayinya dengan lembut. Tapi hatiku mengatakan dia adalah Ardi, Tio. Saat pertama kali ia menolongku di halte bus, ada ketulusan dalam matanya yang tidak mungkin dimiliki oleh penipu. Mas Tio memandangi istrinya dengan penuh harapan. Kamu benar. Aku juga merasakannya. Tapi bagaimana meyakinkan keluarga yang lain? Belum sempat Mei menjawab, pintu kamar terbuka lagi. Kali ini Tante Rina yang masuk, diikuti oleh Om Hendra yang selalu tampak berusaha menjadi penengah. Bagaimana keadaan cucuku? Tanya Tante Rina dengan suara yang berusaha lembut, meski matanya masih memancarkan ketegangan. Baik, Tante. Siska kuat seperti ayahnya, jawab Mei sambil tersenyum. Tapi senyum itu pudar ketika ia melihat ekspresi Tante Rina. Ada masalah. Kami perlu bicara serius. Mei, sebagai istri Tio, kamu harus memahami keprihatinan keluarga. Mei menghela napas. Ia tahu ini akan datang. Saya memahami, Tante. Tapi saya juga percaya pada naluri saya. Sadam adalah orang baik. Bukan soal baik atau tidak, Mei, kata Tante Rina dengan sedikit kesabaran. Ini soal warisan keluarga. Soal nama besar Wijaya. Kita tidak bisa menerima sembarang orang yang mengaku sebagai keluarga. Tapi dia tidak mengaku aku, Tante, bantah Mei lembut. Justru awalnya dia yang ragu. Mas Tiolah yang memaksanya untuk menerima kenyataan ini. Om Hendra akhirnya angkat bicara. Mei benar, Rin. Pemuda itu justru terlihat enggan menerima identitas barunya. Tante Rina menghela napas kesal. Itu bisa jadi bagian dari aktingnya. Membuat kita kasihan padanya. Mei merasa darahnya mendidih. Tapi ia berusaha tetap tenang. Tante, saya yang ditolongnya. Saya yang melihat ketulusannya. Jikapun ada keraguan,
Bukankah seharusnya kita memberinya kesempatan? Memberinya waktu untuk membuktikan diri. Waktu. Sedangkan warisan orang tuanya harus segera diselesaikan. Hardik Tantrina. Warisan? Warisan apa? Tanya Mei, bingung. Mas Tio yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Aku belum sempat menceritakan padamu, Mei. Orang tua kami meninggalkan perusahaan kecil dan beberapa properti. Selama ini dikelola oleh keluarga, tapi seharusnya separuhnya adalah hak Ardi. Dan jika Sadam benar-benar Ardi, sambung Tantrina dengan nada tajam, maka separuh harta itu harus diberikan padanya. Tapi jika dia bukan Ardi. Mei memandangi bayinya yang masih terlelap. Tante, lihatlah Siska. Lihatlah betapa murninya dia. Apakah harta begitu penting sampai kita harus mengorbankan kemungkinan reunifikasi keluarga? Ini bukan soal harta, Mei. Ini soal keadilan untuk almarhum orang tua Tio, bantah Tantrina. Justru itu, Tante. Bukankah yang terpenting adalah menyatukan kembali keluarga yang terpisah? Bukan membagi-bagi harta warisan. Pertanyaan Mei menggantung di udara, membuat Tantrina terdiam sejenak. Bahkan Om Hendra terlihat terkejut dengan ketegasan menantunya yang biasanya sangat kalem. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Sadam berdiri di sana dengan wajah pucat. Maaf mengganggu. Saya ingin pamit sebentar. Kamu mau pergi kemana? Tanya Mas Tio dengan cemas. Hanya perlu waktu untuk sendiri, Mas. Merenungkan segala sesuatu. Mata Sadam berbinar-binar. Sepertinya ia telah mendengar sebagian pembicaraan mereka. Mei merasakan sakit hati melihat penderitaan di wajah pemuda itu. Sadam, tunggu sebentar. Ia memandang pada Tantrina dan Mas Tio. Bisakah kalian memberi kami waktu sebentar? Saya ingin bicara berdua dengan Sadam. Setelah Tantrina dan Mas Tio meninggalkan kamar dengan raut wajah yang tidak puas, Mei menyuruh Sadam duduk. Kamu mendengar pembicaraan kami? Tanya Mei lembut. Sadam mengangguk. Matanya menatap lantai. Saya tidak menginginkan warisan apapun, Mbak Mei. Saya hanya ingin tahu siapa saya sebenarnya. Kamu adalah seseorang yang menyelamatkan saya dan bayi saya, kata Mei dengan tegas. Apapun hasilnya nanti, kamu akan selalu menjadi pahlawan bagi keluarga kecil kami. Sadam mengangkat kepalanya. Ada kejutan di matanya. Tapi, keluarga yang lain. Keluarga yang lain akan datang dan pergi, Sadam. Tapi keluarga inti, aku, Tio, dan Siska, kamilah yang akan hidup dengan konsekuensi dari keputusan ini. Mei menjangkau dan memegang tangan Sadam. Dan kami memilih untuk percaya padamu. Air mata akhirnya menetes dari mata Sadam. Terima kasih, Mbak. Tapi, saya tidak ingin menjadi sumber pertengkaran dalam keluarga. Kamu bukan sumber pertengkaran, Sadam. Kamu adalah ujian bagi keluarga kami. Apakah kita bisa menerima seseorang berdasarkan isi hatinya, ataukah kita hanya menilai dari penampilan dan dokumen? Sadam diam, memikirkan kata-kata Mei. Apa yang harus saya lakukan, Mbak? Lakukan tes DNA jika itu yang mereka inginkan. Tapi jangan lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu adalah Sadam, seorang pemuda baik yang dengan tulus menolong orang asing di pinggir jalan. Itu yang lebih penting daripada apapun. Bayi Siska terbangun dan mulai menangis. Dengan susah payah, Mei mengangkatnya dan mendekapnya erat. Lihatlah Siska, kata Mei. Dia tidak peduli apakah kamu kaya atau miskin, apakah kamu punya dokumen atau tidak. Yang dia tahu adalah kamu adalah pamannya yang sudah menyelamatkan nyawa ibunya. Sadam memandangi bayi mungil itu, dan untuk pertama kalinya sejak semua keraguan ini dimulai, senyum tulus muncul di wajahnya. Dia sangat cantik, seperti ibunya. Dan suatu hari nanti, ketika dia besar, aku akan menceritakan padanya bagaimana paman yang berhati mulia ini menyelamatkan kami berdua. Percakapan mereka terputus ketika Mas Tio kembali masuk, kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Tantrina setuju untuk melakukan tes DNA, tapi dengan satu syarat, kata Mas Tio. Apa syaratnya? Tanya Mei dan Sadam hampir bersamaan. Sampai hasil tes keluar, Sadam tidak boleh tinggal di rumah keluarga. Dia harus tinggal di tempat lain.
Mei langsung membantah. Tidak, itu tidak adil. Tapi Saddam justru mengangguk. Saya setuju, Mas. Itu lebih baik. Saya tidak ingin merepotkan. Tapi kamu mau tinggal di mana? Tanya Mei dengan cemas. Saya punya tempat, Mbak. Jangan khawatir. Saddam berdiri dan memandangi mereka bertiga. Mei, Tio, dan bayi Siska. Sebuah keluarga yang sempurna yang ia impikan selama ini. Saya akan menunggu panggilan untuk tes DNA. Dan apapun hasilnya nanti, terima kasih sudah menerima saya, walau hanya sebentar. Setelah Saddam pergi, Mei memandangi suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kamu harus memilih, Tio, antara keluarga besar kita, atau keyakinan hatimu. Mas Tio duduk di tepi tempat tidur, memandangi putri kecilnya. Aku sudah memilih, sayang. Darah tidak bisa dibohongi. Dia adalah adikku, dan aku akan membuktikannya, apapun yang terjadi. Tapi dalam diam, Mei bertanya-tanya, apakah keyakinan sebuah keluarga cukup kuat untuk melawan keraguan dan ketakutan akan kehilangan harta? Ataukah ujian ini justru akan memecah belah keluarga yang sudah dibangun selama ini? 2 hari telah berlalu sejak Saddam meninggalkan rumah sakit. Ia kembali ke kehidupan lamanya. Sebuah kamar kos murah di pinggiran kota yang pengap, dengan atap yang bocor dan kasur tipis yang membuat punggungnya perih setiap bangun pagi. Namun yang lebih menyiksa adalah kesepian yang kini terasa lebih menusuk daripada sebelumnya. Setelah merasakan secercah harapan tentang keluarga, kembali pada realita kesendirian terasa seperti hukuman. Hari itu, Saddam sedang mencari pekerjaan serabutan di pasar ketika ponsel tuanya berdering. Suara Mas Tio di seberang sana terdengar bersemangat. Saddam, kabar baik. Tes DNA sudah dijadwalkan besok pagi. Aku akan jemput jam 8. Jantung Saddam berdebar kencang. Di mana, Mas? Di laboratorium klinik Gramedia. Aku sudah urus semuanya. Tante Rina juga akan datang untuk memastikan semuanya berjalan fair. Saddam mengakhiri panggilan dengan perasaan campur aduk. Ini adalah langkah yang ia tunggu-tunggu, tapi juga yang paling ia takuti. Bagaimana jika hasilnya negatif? Bagaimana ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia bukanlah Ardi? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika hasilnya positif, tetapi keluarga tetap menolaknya karena status sosialnya? Sore harinya, saat Saddam sedang membersihkan kamar kosnya yang berdebu, seseorang mengetuk pintu. Awalnya ia mengira itu adalah Mas Tio yang datang lebih awal, tapi yang terbuka adalah wajah asing. Seorang pria parubaya dengan baju lusuh dan senyum yang membuatnya tidak nyaman. Saddam, bukan? Kata pria itu sambil menyeringai. Sudah besar sekali kau. Saddam mengernyit. Saya kenal Bapak. Tentu saja tidak. Tapi aku kenal baik orang tua angkatmu dulu. Namaku Jono. Bisa aku masuk? Dengan perasaan was-was, Saddam membiarkan pria itu masuk. Kamar yang sempit terasa semakin pengap dengan kehadirannya. Apa yang Bapak inginkan? Tanya Saddam sambil tetap berdiri dekat pintu. Jono duduk di satu-satunya kursi yang ada. Matanya menyapu kamar yang sederhana. Dengar, Nak. Aku tahu tentang pencarian identitasmu itu. Dan kebetulan, aku punya informasi yang mungkin berharga untukmu. Saddam merasa ngeri. Apa maksudnya? Orang tua angkatmu, Suro dan Maryam, mereka bukan menemukanmu di pasar malam seperti yang mereka ceritakan. Jono mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengabaikan protes Saddam yang tidak mengizinkan merokok di kamarnya. Mereka membelimu. Beli. Saddam merasa seperti ditampar. Apa maksud Bapak? Dulu, setelah kebakaran hebat di daerah Merdeka, ada sekelompok orang yang memanfaatkan situasi. Mereka menyelamatkan anak-anak yang terlantar, lalu menjualnya pada keluarga yang tidak punya anak. Jono menghembuskan asap rokoknya. Suro dan Maryam adalah salah satu yang membeli. Saddam terduduk di tepi kasur, kakinya terasa lemas. Itu tidak mungkin. Mereka orang baik. Baik atau tidak, itu urusan lain. Tapi fakta tetap fakta, kau dibeli seperti barang. Jono menyeringai lagi. Dan aku adalah saksi mata transaksi itu.
Lalu, apa yang Bapak inginkan? Tanya Saddam dengan suara bergetar. Jono mematikan rokoknya di lantai, membuat Saddam semakin jengkel. Aku butuh uang. 50 juta. Kalau tidak, aku akan memberitahu keluarga barumu bahwa kau bukan korban kebakaran yang malang, tapi anak yang dijual belikan. Bayangkan bagaimana reaksi mereka. Saddam merasa mual. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Lihat saja keadaan saya. Tapi keluarga barumu kaya, bukan? Jono berdiri dan mendekati Saddam. Mintalah pada mereka. Katakan butuh uang untuk biaya tes DNA atau apalah. Yang penting, bawakan uang itu besok setelah tes DNA. Saya tidak akan melakukan pemerasan. Bukan pemerasan, nak. Ini kompensasi untuk diam. Jono mengeluarkan selembar kertas dari saku. Ini nomorku. Hubungi aku setelah kau dapat uangnya. Kalau tidak. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi ancamannya jelas. Setelah Jono pergi, Saddam merasa hancur. Ia terjatuh di kasur, menangis dalam keputusasaan. Semua impiannya tentang keluarga, tentang identitas, tentang penerimaan, runtuh dalam sekejap. Apapun hasil tes DNA nanti, sekarang ada bayangan hitam yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Malam itu, Saddam tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pengakuan Jono. Apakah benar orang tua angkatnya membelinya? Selama ini ia menganggap mereka sebagai penyelamat. Tapi sekarang, keesokan paginya, saat Mastio menjemputnya, Saddam hampir membatalkan tes DNA. Ada apa, Saddam? Kamu terlihat pucat sekali, tanya Mastio dengan khawatir. Mas, saya tidak yakin harus melakukan ini. Kenapa? Kemarin kau setuju. Saddam hampir menceritakan tentang kunjungan Jono, tapi ia mengurungkannya. Bagaimana jika Mastio justru akan mempercayai Jono? Bagaimana jika ini akhir dari segala harapannya? Saddam, dengar, kata Mastio sambil memegangi bahunya. Apapun hasilnya nanti, kamu akan selalu menjadi saudaraku. Aku sudah memutuskan itu. Kata-kata itu memberikan sedikit kekuatan pada Saddam. Ia akhirnya setuju untuk pergi ke klinik. Di laboratorium, Tante Rina sudah menunggu dengan wajah masam. Seorang petugas lab yang profesional menyambut mereka. Kami akan mengambil sampel dari Mastio dan Mas Saddam, kata petugas itu. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Prosedurnya cepat dan tidak sakit. Tapi bagi Saddam, setiap detik terasa seperti penyiksaan. Ia terus memikirkan ancaman Jono dan bagaimana hal itu akan menghancurkan segalanya. Bahkan sebelum hasil tes DNA keluar. Setelah prosedur selesai, Tante Rina mendekati Saddam. Kami akan menunggumu di rumah setelah hasil keluar. Jangan membuat kecewa. Saddam hanya bisa mengangguk, tidak percaya diri. Dalam perjalanan pulang, Saddam diam 1000 bahasa. Mastio mencoba mengajaknya bicara, tapi tidak berhasil. Sadie, ada sesuatu yang mengganggumu. Tolong katakan padaku, pinta Mastio saat mereka sampai di depan kos Saddam. Akhirnya, dengan air mata, Saddam menceritakan semuanya. Tentang kunjungan Jono, tentang klaim bahwa ia dibeli, tentang ancaman pemerasan. Untuk kejutan Saddam, Mastio justru tertawa. Itu mustahil. Tapi, kenapa mustahil? Karena, Saddam, kebakaran itu terjadi di daerah elit. Polisi dan tim SAR berjaga ketat. Tidak mungkin ada penjualan bayi di situ. Mastio menggeleng-geleng. Orang ini jelas memanfaatkan situasi. Dia tahu kau rentan dan mencoba menggasak uang. Tapi, bagaimana dia tahu tentang saya? Tentang pencarian identitas saya? Mastio berpikir sejenak. Wajahnya berubah serius. Itu pertanyaan bagus. Mungkin ada yang memberitahunya. Maksud Mas? Saddam, aku tidak ingin menuduh sembarangan. Tapi, bisakah ini ada hubungannya dengan Tante Rina? Dia yang paling keras menentangmu. Saddam terkejut. Tapi, dia keluarga, Mas. Mustahil dia melakukan ini. Kau tidak kenal Tante Rina seperti aku mengenalnya. Setelah orang tua kami meninggal,
Dialah yang mengelola warisan keluarga. Jika kau benar-benar Ardi, maka separuh harta itu harus diberikan padamu. Sadam merasa pusing. Saya tidak menginginkan harta itu, Mas. Saya hanya ingin keluarga. Tapi tidak semua orang berpikir sepertimu, Sadam. Mastio menarik napas dalam. Dengarlah. Besok, ketika Jono menghubungimu, setujui saja. Atur pertemuan. Aku akan datang bersamamu dan kita hadapi bersama. Tapi itu berbahaya, Mas. Kau adalah adikku. Melindungimu adalah tanggung jawabku. Mata Mastio berbinar dengan tekad. Kita akan membuktikan pada semua orang bahwa kau adalah Ardi, bukan hanya melalui tes DNA, tapi juga dengan menunjukkan bahwa ada orang yang berusaha menghalang-halangimu. Saat Mastio pergi, Sadam merasa sedikit lega. Setidaknya ia tidak sendirian lagi. Tapi ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Ia memegang kalung liontinnya yang rusak, satu-satunya penghubung dengan masa lalunya. Siapa sebenarnya dirinya? Sadam, anak yatim piatu yang miskin? Atau Ardi, anak keluarga kaya yang hilang? Atau mungkin sesuatu di antara keduanya? Seorang pemuda yang terjebak dalam pertarungan identitas dan kepentingan keluarga? Satu hal yang ia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Setelah Mastio pergi, Sadam merasa tidak bisa tinggal diam di kamar kosnya yang pengap. Pikirannya dipenuhi oleh pertemuan dengan Jono dan kemungkinan keterlibatan Tante Rina. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, sebuah naluri bahwa kebenaran tidak hanya terletak pada tes DNA atau ancaman pemerasan, tetapi pada sesuatu yang lebih dalam. Dengan keyakinan yang tiba-tiba, ia mengambil ponsel tuanya dan menelepon Mastio. Mas, saya punya ide. Bisakah saya menumpang tinggal di rumah keluarga malam ini? Saya janji tidak akan merepotkan. Suara Mastio terdengar gembira di seberang. Tentu saja. Aku akan jemput kamu sekarang juga. Tidak perlu, Mas. Beri saya alamatnya. Saya bisa naik angkutan umum. Setengah jam kemudian, Sadam sudah berdiri di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial di kawasan elit Jakarta. Rumah itu terlihat terpelihara dengan baik, tapi ada aura kesepian yang menyelimutinya. Mastio sudah menunggu di teras. Selamat datang di rumah masa kecil kita, kata Mastio dengan senyum getir. Sejak orang tua meninggal, rumah ini lebih sering sepi. Aku dan Mei tinggal di apartemen, dan Tante Rina mengelola properti ini. Sadam melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Ini adalah pertama kalinya ia memasuki rumah yang mungkin adalah rumah masa kecilnya. Setiap sudut terasa familiar sekaligus asing. Boleh saya melihat sekeliling? Tanya Sadam dengan hati-hati. Tentu. Ini juga rumahmu, jawab Mastio. Aku akan menemanimu. Mereka berkeliling rumah yang besar itu. Ruang tamu dengan perabotan antik, dapur yang luas, dan beberapa kamar tidur. Tapi yang paling menarik perhatian Sadam adalah sebuah koridor sempit di dekat dapur yang menuju ke sebuah tangga kayu. Kemana tangga ini, Mas? Tanya Sadam. Itu menuju ke loteng. Sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Kuncinya. Mastio menggaruk-garuk kepalanya. Seingatku disimpan di lemari dapur. Setelah mencari sebentar, mereka menemukan kunci berkarat. Dengan susah payah, mereka membuka pintu loteng yang sudah lama tertutup. Loteng itu penuh dengan debu dan barang-barang lama. Ada peti-peti kayu, furnitur tua yang ditutupi terpal, dan tumpukan kotak kardus. Apa kita mencari sesuatu yang khusus? Tanya Mastio sambil membersihkan sarang laba-laba. Saya tidak tahu, Mas. Hanya merasa harus ke sini. Mereka membuka beberapa kotak, berisi mainan lama, buku-buku, dan pakaian usang. Sadam merasa jantungnya berdebar-debar. Setiap benda seolah memanggil ingatannya yang terpendam. Tiba-tiba, matanya tertarik pada sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik sebuah lemari tua. Kotak itu berbeda, tidak berdebu seperti yang lain, seolah baru saja dipindahkan. Mas, lihat ini, panggil Sadam. Mastio mendekat. Kotak apa itu? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Sadam membuka kotak itu. Isinya membuat mereka berdua terpana.
beberapa surat yang sudah menguning, foto-foto lama, dan sebuah buku harian. Surat-surat ibu, bisik Mastio dengan suara bergetar. Mereka duduk di lantai berdebu, membaca surat-surat itu satu persatu. Kebanyakan berisi curahan hati seorang ibu tentang kerinduannya pada anaknya yang hilang. Tapi satu surat khusus menarik perhatian Sadam. Surat itu ditulis oleh seorang perawat bernama Sri Mulyani, berangkat tanggal seminggu setelah kebakaran terjadi. Kepada keluarga Wijaya, saya menulis surat ini dengan hati yang berat. Saya adalah perawat yang bertugas di UGD malam terjadinya kebakaran di rumah Anda. Saya yang merawat bayi Ardi sebelum seseorang membawanya pergi. Orang itu mengaku sebagai kerabat keluarga dan mengatakan akan membawa Ardi ke tempat yang aman. Saat itu situasi sangat kacau dan saya tidak sempat memverifikasi. Tapi kemudian saya tahu bahwa orang itu bukan keluarga Anda. Saya sangat menyesal. Sebagai penebus kesalahan, saya telah melacak dan menemukan bahwa Ardi dibawa ke daerah Pasar Minggu. Saya mendengar dia dirawat oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Ardi saat itu dalam kondisi sehat dan selamat. Dia mengenakan kalung liontin hati yang rusak, hadiah ulang tahunnya. Saya berharap surat ini sampai pada Anda dan membantu menemukan Ardi. Maafkan saya. Hormat saya. Sri Mulyani, Escape. Sadam dan Mastio saling memandang, tidak percaya dengan apa yang mereka baca. Ini buktinya, seru Mastio. Surat ini membenarkan semua ceritamu. Tentang kalung, tentang orang tua angkat di daerah Pasar Minggu. Tapi kemudian mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di bagian bawah kotak, ada sebuah surat lain, lebih baru, ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda. Kepada Tante Rina. Seperti yang kita sepakati, saya telah menyembunyikan surat dari perawat itu. Seperti yang Tante minta, saya akan menjaga rahasia ini selama Ardi tidak kembali. Tapi hati saya tidak tenang. Setiap kali melihat Mastio mencarikan adiknya, saya merasa bersalah. Uang yang Tante berikan tidak sebanding dengan beban di hati saya. Saya mohon, biarkan saya memberitahu kebenaran pada Mastio. Salm. Surti, pembantu keluarga. Mastio berdiri, wajahnya pucat membara. Surti, pembantu kita dulu. Dia menghilang tak lama setelah kebakaran. Selama ini kami pikir dia ikut tewas dalam kebakaran. Sadam merasa dunia berputar. Jadi, Tante Rina tahu? Dia tahu saya masih hidup dan sengaja menyembunyikannya. Dan surat dari perawat itu, dia menyimpannya. Tambah Mastio dengan suara gemetar. Dia sengaja menghalangi kami untuk menemukanmu. Mereka duduk dalam diam, mencerna penemuan yang mengguncang ini. Selama 19 tahun, kebenaran itu tersembunyi di loteng rumah ini, hanya beberapa meter dari tempat Mastio tinggal. Tapi kenapa? Tanya Sadam akhirnya. Kenapa dia melakukan ini? Warisan, jawab Mastio dengan getir. Denganmu hilang, dia bisa mengontrol semua harta keluarga. Jika kamu kembali, separuh harus diberikan padamu. Sadam memegangi kalungnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia memiliki bukti yang tidak terbantahkan. Tapi bukti ini justru membawa kesedihan yang lebih dalam. Pengkhianatan oleh keluarga sendiri. Bagaimana sekarang, Mas? Tanya Sadam dengan suara kecil. Mastio mengambil kedua surat itu dengan hati-hati. Kita hadapi Tante Rina besok. Setelah hasil tes DNA keluar, kita tunjukkan padanya bahwa kita tahu kebenarannya. Tapi, apakah ini bijaksana? Memecah belah keluarga. Keluarga seharusnya tidak dibangun di atas kebohongan, Sadam. Mata Mastio berbinar dengan tekad. Kau adalah adikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sadam tidur di kamar yang mungkin adalah kamar masa kecilnya. Meski kamar itu sudah berubah menjadi kamar tamu, ia bisa merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di balik kedamaian itu, ada badai yang menunggu. Besok, mereka harus menghadapi kebenaran pahit bahwa seorang anggota keluarga telah mengkhianati mereka selama 19 tahun. Sebelum tidur, Sadam memandangi kalung liontinnya yang rusak. Kini ia tahu, setiap goresan, setiap kerusakan pada liontin itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dan seperti liontin itu,
Meski rusak dan tidak sempurna, ia tetap berharga. Ia mungkin tidak ingat masa lalunya sebagai Ardi, tapi kini ia memiliki bukti bahwa ia selalu dicintai dan dirindukan. Dan itu yang terpenting. 3 hari setelah tes DNA, suasana di ruang tamu rumah keluarga Wijaya bagai ruang pengadilan. Matahari pagi menyinari melalui jendela-jendela tinggi, menerangi debu-debu yang berterbangan dalam ketegangan yang nyaris bisa dirabakan. Sadam duduk di sofa dengan punggung tegak, tangannya berkeringat dingin. Di depannya, di atas meja kayu mahoni, terbaring 2 set surat, yang dari perawat Sri Mulyani dan dari mantan pembantu Surti, bersamaan dengan amplop coklat tebal berisi hasil tes DNA yang masih tersegel. Mas Tio berdiri di dekat jendela. Wajahnya seperti patung yang kaku. Ia sudah meminta semua anggota keluarga inti hadir pagi ini. Tante Rina, Om Hendra, Bibi Lani, adik termuda almarhum ibu mereka, dan beberapa sepupu dekat. Kenapa kita harus berkumpul pagi-pagi begini, Tio? Tanya Tante Rina dengan nada kesal sambil menyesap kopinya. Aku ada janji dengan pengacara untuk urusan warisan jam 10. Ini tentang warisan juga, Tante, jawab Mas Tio dengan suara datar. Tapi yang lebih penting, tentang kebenaran. Semua mata tertuju pada Sadam yang merasa semakin tidak nyaman di bawah tatapan penuh penilaian mereka. Om Hendra membersihkan kerongkongannya. Sebelum kita mulai, mungkin kita harus membuka hasil tes DNA itu dulu. Tunggu, kata Mas Tio. Ada sesuatu yang harus kita bahas sebelum membuka hasil tes. Ia mengambil kedua surat dari meja. Kami menemukan ini di loteng rumah 2 hari yang lalu. Wajah Tante Rina berubah pucat begitu melihat surat-surat itu, tapi ia cepat menguasai diri. Apa itu? Surat dari perawat yang menangani Ardi malam kebakaran, jawab Mas Tio, suaranya mulai bergetar. Dan surat dari Surti, pembantu kita yang katanya tewas dalam kebakaran. Ruangan langsung gempar. Bibi Lani berdiri, matanya membelalak. Surti? Dia selamat? Tapi kenapa dia tidak pernah menghubungi kita? Karena dia dibayar untuk diam. Hardik Mas Tio, kali ini menatap langsung pada Tante Rina. Dibayar untuk menyembunyikan surat dari perawat yang bisa membantu kita menemukan Ardi 19 tahun yang lalu. Tante Rina berdiri, wajahnya merah padam. Apa maksudmu, Tio? Kau menuduhku. Saya tidak menuduh, Tante. Saya menyatakan fakta. Mas Tio melemparkan surat dari Surti ke hadapan Tante Rina. Baca sendiri. Surat ini ditujukan padamu. Tante Rina mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Semua orang di ruangan itu terdiam. Hanya suara kertas yang berisik saat Tante Rina membacanya. Ini pasti pemalsuan. Bantuhnya, tapi suaranya goyah. Surti sudah tewas. Dan ini bisa dibuat-buat oleh siapapun. Tatapannya yang tajam menuju ke arah Sadam. Mungkin oleh dia yang ingin masuk ke keluarga kita. Sadam merasa seperti ditampar. Ia berdiri, kali ini dengan keyakinan yang tidak ia kenali dari dirinya sendiri. Saya tidak memalsukan apapun, Tante. Saya bahkan tidak tahu siapa Surti sampai 2 hari yang lalu. Lalu bagaimana kau menemukan surat-surat ini? Tanya Tante Rina dengan nada menyerang. Saya dan Mas Tio menemukannya di loteng. Di dalam kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik lemari. Kotak kayu? Tante Rina tertawa getir. Tidak ada kotak kayu di loteng. Aku yang mengurus rumah ini selama 19 tahun terakhir. Aku tahu setiap sudutnya. Kalau Tante tidak percaya, kita bisa ke loteng sekarang, tantang Mas Tio. Kotak itu masih ada di sana. Tante Rina tampak panik untuk sesaat, tapi kemudian mengumpulkan dirinya. Tidak perlu. Aku tidak akan jatuh dalam permainan kotor kalian. Permainan kotor? Suara Bibi Lani tiba-tiba keras. Rina, apa kau menyembunyikan kebenaran tentang Ardi selama 19 tahun? Semua orang sekarang memandang Tante Rina dengan kecurigaan. Bahkan Om Hendra, suaminya, melihatnya dengan mata berisi pertanyaan. Ini tidak benar. Mereka berkomplot melawanku, teriak Tante Rina, mulai kehilangan kendali. Lalu jelaskan surat ini. Hardik Mas Tio mengambil surat dari perawat. Surat ini menjelaskan semua yang Sadam katakan, tentang kalung liontinnya, tentang orang tua angkatnya di daerah Pasar Minggu.
Semuanya cocok. Kebetulan, bantah Tante Rina. Dia pasti menyelidiki keluarga kita dan menciptakan cerita yang sesuai. Sadam menarik napas dalam. Dengan suara yang tenang tapi jelas, ia berkata, "Kalau begitu, bukalah hasil tes DNA. Itu akan menjawab semuanya." Suasana kembali tegang. Semua mata sekarang tertuju pada amplop coklat di meja. "Tunggu," kata Tante Rina tiba-tiba. "Sebelum kita membukanya, aku punya pengakuan." Ruangan menjadi sunyi. Tante Rina tampak menua 10 tahun dalam beberapa detik. Air mata mulai menggenang di matanya. "Surat-surat itu memang benar," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Rina!" teriak Om Hendra, wajahnya pucat. Aku melakukannya untuk keluarga," isak Tante Rina. "Saat itu keadaan finansial keluarga sedang kacau. Perusahaan ayahmu hampir bangkrut. Jika kita harus membagi warisan untuk Ardi yang mungkin tidak akan pernah ditemukan. Jadi kau memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran," potong Bibi Lani dengan suara dingin. "Kau membiarkan kami, membiarkan Tio, menderita selama 19 tahun, berpikir adiknya sudah meninggal. Setiap hari aku melihat Tio menangis merindukan adiknya," lanjut Bibi Lani, "sekarang juga menangis. Setiap tahun pada ulang tahun Ardi, kita semua berkumpul dan berdoa untuknya. Dan kau tahu dia masih hidup dan menyembunyikannya." Tante Rina jatuh terduduk di sofa, tubuhnya gemetar. Aku berniat memberitahu suatu hari nanti. Tapi waktu terus berlalu dan semakin sulit untuk mengakuinya. Mas Tio mendekati Tante Rina. Wajahnya campur antara kemarahan dan kesedihan. "Kau seperti ibu bagiku setelah orang tua kami meninggal. Aku mempercayaimu. Dan kau mengkhianati kepercayaanku selama 19 tahun. Aku minta maaf, Tio," isak Tante Rina. "Aku benar-benar minta maaf." Tapi Mas Tio sudah berbalik. Dengan gerakan mantap, ia merobek amplop coklat dan mengeluarkan isinya. Matanya menyapu laporan itu sebelum membacakannya dengan suara lantang. Berdasarkan analisis DNA, probabilitas hubungan saudara kandung antara Tio Wijaya dan Sadam adalah 99,98%. Ruangan itu sunyi sejenak. Kemudian Bibi Lani berteriak, "Ardi! Kamu benar-benar Ardi!" Sadam, Ardi, merasa kakinya lemas. Air mata mengalir deras di wajahnya. Setelah sekian lama, setelah segala keraguan dan pertanyaan, akhirnya ia tahu siapa dirinya. Tapi kemenangan ini terasa pahit. Kebenaran tentang identitasnya datang bersamaan dengan pengkhianatan keluarga. Tante Rina mendekati Sadam dengan langkah gontai. "Ardi, maafkan Tante. Aku hanya..." "Jangan," potong Sadam dengan suara tegas. "Jangan bilang kau melakukannya untuk keluarga. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri." Ia memandangi semua wajah di ruangan itu. Bibi Lani yang masih terisak, Om Hendra yang tampak hancur, sepupu-sepupu yang bingung, dan Mas Tio yang berdiri di sampingnya dengan bangga. "Saya adalah Ardi Wijaya," katanya. Suaranya sekarang lebih percaya diri. "Tapi saya juga tetap Sadam, seseorang yang belajar menghargai kejujuran dan ketulusan, meski hidup dalam kesulitan." Ia mengambil kalung liontinnya dan memandanginya. Liontin ini mungkin rusak, tapi nilainya tidak pernah berkurang. Sama seperti keluarga kita, mungkin retak karena kebohongan, tapi tidak berarti tidak bisa diperbaiki. Mas Tio meletakkan tangan di bahu Sadam. "Selamat datang pulang, adikku." Tapi saat keluarga mulai mendekat untuk memeluknya, Sadam memandangi Tante Rina yang terpaku di tempatnya. Konflik mungkin sudah berakhir, tapi luka yang ditinggalkan butuh waktu untuk sembuh. Dan Sadam tahu, perjalanannya sebagai Ardi Wijaya baru saja dimulai, dengan segala kompleksitas dan tanggung jawab yang menyertainya. Kebenaran yang terungkap di ruang tamu keluarga Wijaya bagai badai yang meninggalkan kehancuran. Meski Sadam kini resmi Ardi Wijaya, secara hukum telah diakui, jiwa Sadam yang lama masih bergolak. Ia menolak tawaran Mas Tio untuk langsung pindah ke rumah keluarga, memilih kembali ke kamar kosnya yang sempit untuk merenungkan segala yang terjadi. "Kau tidak perlu kembali ke sana," bujuk Mas Tio saat mengantarnya pulang. "Rumah itu adalah rumahmu juga." "Tapi saya butuh waktu, Mas.
Jawab Sadam sambil memandangi kota melalui jendela mobil. Butuh waktu untuk memahami semua ini. Selama 19 tahun saya adalah Sadam. Menjadi Ardi, butuh penyesuaian. Mas Tio menghela napas. Aku mengerti. Tapi janji padaku kau tidak akan menghilang lagi. Janji. Tapi janji itu sulit ditepati. Keesokan harinya, Sadam bangun dengan perasaan hampa. Ia membuka ponselnya dan melihat puluhan pesan dari berbagai anggota keluarga yang baru dikenalnya. Ucapan selamat, undangan makan malam, permintaan maaf. Tapi setiap dering ponsel justru membuatnya semakin cemas. Hari ketiga setelah pengakuan identitasnya, Sadam memutuskan untuk kembali mencari pekerjaan serabutan. Ia pergi ke pasar seperti biasa, berdiri di antara para pencari kerja lain dengan harapan mendapat upah harian. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Loh, Sadam, katanya sekarang kamu jadi orang kaya? Masih mau kerja serabutan? Ledek seorang teman sesama pencari kerja. Sadam tersenyum getir. Uang keluarga bukan uang saya. Tapi bisikan dan tatapan penuh penilaian mengikutinya sepanjang hari. Ada yang iri, ada yang sinis, ada yang tiba-tiba berusaha mengambil hati. Dunia yang dulu sederhana kini terasa rumit. Sore harinya, saat Sadam pulang dengan sepatu berdebu dan baju berkeringat, seseorang menunggu di depan kamar kosnya. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun dengan seragam sekolah yang lusuh. Mas Sadam? Panggil anak itu dengan suara kecil. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Saya Aldi. Ibu guru bilang Mas dulu juga tinggal di panti asuhan yang sama dengan saya. Sadam terkejut. Ia memang sempat tinggal di panti asuhan selama setahun setelah orang tua angkatnya meninggal, sebelum akhirnya memutuskan hidup mandiri. Ibu guru cerita kalau Mas sekarang punya keluarga kaya. Apakah Mas bisa membantu panti? Atapnya bocor, dan adik-adik yang lain sering sakit karena kehujanan. Sadam memandangi Aldi, bajunya yang sudah pendek, sepatunya yang solnya hampir lepas, tapi matanya yang penuh harapan. Ini adalah cerminan dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Dengar, Aldi, kata Sadam sambil berjongkok. Saya tidak punya uang. Keluarga saya yang baru, itu rumit. Wajah Aldi langsung muram. Oh, maaf mengganggu, Mas. Tapi sebelum anak itu pergi, Sadam memanggilnya. Tunggu. Meski tidak punya uang, saya punya tenaga. Besok saya datang ke panti. Bantu perbaiki atap yang bocor. Benar kata janjinya. Keesokan paginya, Sadam pergi ke panti asuhan di mana ia dulu tinggal. Dengan pakaian lama dan peralatan seadanya, ia menghabiskan seharian memperbaiki atap, membersihkan selokan, dan memperbaiki beberapa perabotan yang rusak. Kepala panti, Ibu Radhi, memandanginya dengan haru. Kau tidak berubah, Sadam. Masih sama dermawannya dulu. Ini bukan kedermawanan, Bu. Ini keperluan. Sadam menyeka keringat di dahinya. Saya tahu bagaimana rasanya tidur dengan atap bocor di atas kepala. Saat ia sedang membersihkan diri di sumur, seorang anak perempuan kecil menghampirinya. Katanya Mas sekarang punya istana besar. Kenapa Mas masih mau kotor-kotoran di sini? Sadam tersenyum. Istana tidak membuat seseorang lebih bahagia, Adek. Melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain, itulah yang membuat hati senang. Hari-hari berikutnya dihabiskan Sadam dengan cara yang sama, bekerja serabutan di pagi hari, lalu menghabiskan sorenya di panti asuhan. Di sana, di antara tawa anak-anak dan pekerjaan fisik yang melelahkan, ia menemukan kedamaian. Di sini, ia tetap Sadam, bukan Ardi Wijaya dengan segala beban warisan dan harapan keluarga. Suatu sore, saat ia sedang memperbaiki ayunan yang rusak, seseorang berdiri di pintu gerbang panti. Mas Tio, dengan setelan kantor yang rapi, tampak asing di antara lingkungan yang sederhana. Sudah seminggu kau tidak menghubungiku, kata Mas Tio dengan nada sedikit tersinggung. Sadam membersihkan tangannya yang kotor. Saya butuh waktu untuk berpikir, Mas. Berpikir? Sementara keluarga menunggumu? Tante Rina bahkan sudah mengosongkan kamar untukmu di rumah. Dan apa yang harus saya lakukan di sana? Tanya Sadam dengan jujur.
Duduk-duduk sementara kalian semua sibuk bekerja, menjadi Ardi Wijaya, yang tidak bisa melakukan apapun selain menghabiskan warisan. Mas Tio terkejut dengan ketegasan dalam suara adiknya. Itu bukan. Mas, lihatlah sekeliling, potong Sadam. Disinilah saya berguna. Disinilah saya berarti. Bukan di rumah besar dengan perabotan mewah. Seorang anak kecil berlari mendekati Sadam, memeluk kakinya. Mas Sadam, ayunannya sudah bisa dipakai lagi. Terima kasih. Sadam mengelus kepala anak itu. Sama-sama, Dik. Sekarang main yang baik, ya. Mas Tio memperhatikan interaksi itu dengan mata berkaca-kaca. Aku mengerti sekarang. Selama ini kami berpikir tentang apa yang bisa kami berikan padamu. Rumah, uang, status. Tapi kami lupa bertanya apa yang benar-benar kau inginkan. Mau tahu apa yang saya inginkan, Mas? Sadam memandangi anak-anak yang sedang bermain. Saya ingin menjadi berguna. Selama ini saya hidup dari belas kasihan orang tua angkat, panti asuhan, majikan yang memberi kerja serabutan. Sekarang, untuk pertama kalinya, saya ingin membalas semua kebaikan itu. Mereka duduk di bangku kayu tua, menyaksikan matahari mulai terbenam. Suara tawa anak-anak dan kicau burung menjadi latar yang menenangkan. Kau tahu, kata Mas Tio akhirnya, orang tua kita dulu sangat aktif dalam kegiatan sosial. Ibu bahkan mendirikan yayasan untuk anak-anak kurang mampu. Benarkah? Tanya Sadam dengan minat. Ya, tapi setelah mereka meninggal, yayasan itu perlahan mati. Tantrina tidak terlalu terturus melanjutkannya. Sadam memandangi panti asuhan yang sederhana itu. Mungkin inilah warisan sejati yang harus saya teruskan. Bukan uang atau properti, tapi semangat orang tua kita untuk membantu sesama. Mata Mas Tio berbinar. Itu ide yang brilian. Kita bisa menghidupkan kembali yayasan itu. Kau bisa memimpinnya. Tapi saya tidak punya pendidikan untuk itu, Mas. Saya bahkan tidak lulus SMA. Kau punya pengalaman hidup yang tidak dimiliki siapapun. Dan untuk urusan administratif, kita bisa mempekerjakan orang yang ahli. Mas Tio menggenggam bahu Sadam. Ini sempurna. Kau bisa tetap menjadi Sadam, orang yang berguna bagi masyarakat, sekaligus menjadi Ardi, pewaris semangat orang tua kita. Untuk pertama kalinya sejak identitasnya terungkap, Sadam merasa sebuah pencerahan. Ia tidak harus memilih antara menjadi Sadam atau Ardi. Ia bisa menjadi keduanya, menggabungkan kekuatan dari kedua identitas itu. Tapi, apa keluarga akan setuju? Tanya Sadam ragu. Mereka tidak punya pilihan, jawab Mas Tio dengan tegas. Ini adalah warisan orang tua kita yang paling berharga. Dan siapa yang lebih pantas menjalankannya selain anak mereka yang memahami langsung kehidupan yang sulit? Saat mereka bersiap untuk pergi, Kepala Panti Ibu Radhi menghampiri. Terima kasih atas semua bantuanmu, Sadam. Kau seperti malaikat bagi kami. Justru saya yang berterima kasih, Bu, jawab Sadam dengan tulus. Di sini, saya menemukan diri saya lagi. Dalam perjalanan pulang, Sadam memandangi kota dengan pandangan baru. Mungkin takdir membawanya kembali ke keluarga Wijaya bukan untuk menikmati kekayaan, tapi untuk menggunakan kekayaan itu membuat perubahan. Mungkin inilah makna sebenarnya dari perjalanannya, bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang menjadi berarti. Dan untuk itu, ia tidak perlu meninggalkan Sadam sepenuhnya. Karena justru Sadamlah, pemuda miskin yang memahami arti perjuangan, yang akan membuat Ardi Wijaya menjadi pewaris yang membanggakan. Malam itu, setelah meninggalkan Sadam di panti asuhan, Mas Tio tidak langsung pulang ke apartemennya. Ia menyetir mobilnya ke arah rumah keluarga Wijaya. Pikirannya dipenuhi oleh tekad yang membara. Cahaya lampu jalan menyinari wajahnya yang penuh determinasi. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana adiknya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dan sekarang ia yakin apa yang harus dilakukan. Rumah keluarga yang megah itu terasa dingin dan sepi ketika Mas Tio memasuki ruang kerjanya. Ia menyalakan komputer dan mulai membongkar arsip-arsip lama. Satu persatu dokumen ia teliti, laporan keuangan yayasan, proposal kegiatan,
foto-foto kegiatan amal almarhum orang tuanya. Sedang mencari apa, Tio? Tanya suara dari pintu. Tante Rina berdiri di sana dengan wajah masih menyesal. Bukti, Tante. Bukti bahwa orang tua kita ingin yayasan ini terus berjalan. Tante Rina masuk dan duduk di hadapan Mas Tio. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Katakan padaku apa yang bisa kulakukan. Mas Tio memandangi tantenya. Di matanya kini ada kerendahan hati yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bantu aku menemukan surat wasiat orang tua tentang yayasan ini. Aku ingat ibu pernah bilang ada dokumen khusus. Mereka menghabiskan berjam-jam membongkar lemari besi dan kotak-kotak dokumen. Sampai akhirnya, di balik sebuah lukisan keluarga yang tergantung di dinding, mereka menemukan sebuah brankas kecil yang selama ini terlupakan. Brankas ini, seru Mas Tio. Aku ingat ibu selalu menyimpan dokumen penting di sini. Setelah beberapa kali mencoba kombinasi, akhirnya brankas itu terbuka. Di dalamnya, selain surat wasiat resmi, ada sebuah buku catatan kulit dengan tulisan tangan almarhum ibu mereka. Catatan pribadi, Sandra Wijaya. 15 Maret 2005. Hari ini yayasan kita berhasil membiayai pendidikan 50 anak kurang mampu. Hatiku begitu bahagia, tapi juga sedih. Setiap kali melihat senyum mereka, aku teringat pada Ardi kecil yang masih hilang. Kuharap di suatu tempat, ada yang juga membantunya seperti kita membantu anak-anak ini. Jika suatu hari nanti aku sudah tiada, kuharap Tio atau Ardi, jika kalian menemukannya, akan melanjutkan misi ini. Uang dan harta itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan berkah itu untuk membantu sesama. Mas Tio tidak bisa menahan air matanya. Dengarkan ini, Tante. Ibu selalu percaya Ardi akan kembali. Tante Rina menutup wajahnya, tubuhnya terguncang oleh isakannya. Aku telah mengkhianati kepercayaan mereka. Esok paginya, Mas Tio mulai melakukan investigasinya sendiri. Ia mengunjungi kantor yayasan yang sekarang sudah berubah menjadi ruko sewaan. Pemiliknya ingat betul tentang Yayasan Wijaya. Yayasan itu tutup sekitar 15 tahun lalu, kata pemilik ruko, seorang bapak tua. Padahal dulu sangat aktif. Ibu Sandra, almarhumah, adalah orang yang sangat dermawan. Kenapa tutup, Pak? Tanya Mas Tio. Kata orang, pengurus barunya, seorang wanita, bilang tidak ada dana lagi. Tapi anehnya, keluarga Wijaya kan terkenal kaya. Mas Tio merasa dadanya sesak. Ia tahu pasti, wanita yang dimaksud adalah Tante Rina. Perjalanan berikutnya membawanya ke sebuah panti jompo di daerah Bogor. Disinilah, menurut catatan almarhum ibunya, tinggal seorang perawat tua yang dulu sangat aktif membantu yayasan. Perawat Sri Mulyani, wanita yang menulis surat itu, sekarang sudah berusia 70 tahun. Wajahnya berkerut, tapi matanya masih tajam. Sandra Wijaya? Katanya sambil tersenyum getir. Aku tidak akan pernah melupakan wanita itu. Atau, anaknya yang hilang. Mas Tio duduk di hadapan wanita tua itu, hati berdebar. Saya adalah putra sulungnya, Tio. Dan, kami telah menemukan Ardi. Mata wanita tua itu membesar. Benarkah? Di mana? Dia baik-baik saja. Tapi saya butuh bantuan ibu. Bisakah ibu menceritakan apa yang terjadi malam itu? Dengan suara bergetar, perawat Sri menceritakan detail malam kebakaran itu. Bagaimana seorang wanita, yang kemudian ia ketahui adalah Tante Rina, mengambil Ardi dari UGD dengan alasan akan membawanya ke tempat aman. Saya baru sadar keesokan harinya bahwa wanita itu bukan keluarga ketika polisi datang mencari bayi yang hilang, katanya sambil mengusap air matanya. Saya menulis surat pada keluarga Wijaya, tapi tidak pernah dapat jawaban. Surat ibu sampai, kata Mas Tio pelan, tapi disembunyikan. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, masing-masing memikirkan betapa berbeda nasibnya jika surat itu tidak disembunyikan. Ada satu hal lagi, kata perawat Sri tiba-tiba. Saya masih menyimpan catatan medis Ardi dari malam itu, termasuk sidik jarinya yang kecil. Mas Tio hampir tidak percaya. Ibu masih menyimpannya. Sebagai pengingat kesalahan saya,
Jawab wanita tua itu sambil berjalan ke lemari tua dan mengeluarkan sebuah map kuning. Ini sidik jari Ardi saat berusia 1 tahun. Pulang dari Bogor, Mas Tio membawa map berharga itu langsung ke apartemennya di mana Mei dan Bayi Siska sedang menunggu. Lihat apa yang kutemukan, katanya pada Mei dengan semangat. Ini bisa menjadi bukti terakhir yang kita butuhkan. Tapi Mei justru memandangnya dengan wajah serius. Tio, sayang, apakah semua bukti ini masih? Saddam sudah diterima keluarga. Tes DNA sudah membuktikan semuanya. Tapi ini bukan lagi tentang membuktikan identitas Saddam, jawab Mas Tio sambil memeluk istrinya. Ini tentang memastikan tidak ada yang bisa meragukannya lagi di masa depan. Tentang memberikan kepastian padanya bahwa ini adalah tempatnya. Keesokan harinya, Mas Tio mengunjungi seorang ahli forensik terkemuka di Jakarta. Dengan sidik jari ini, kata ahli forensik itu sambil memeriksa map tua, kita bisa membandingkannya dengan sidik jari Saddam sekarang. Meski sidik jari berubah seiring pertumbuhan, pola dasarnya tetap sama. Prosesnya memakan waktu beberapa hari. Hari-hari yang penuh ketegangan bagi Mas Tio. Ia hampir tidak bisa tidur, menunggu hasil yang akan menjadi kunci terakhir pengembalian identitas adiknya. Sementara itu, Saddam terus menghabiskan waktunya di panti asuhan. Ia bahkan mulai mengajar anak-anak itu keterampilan dasar, memperbaiki perabotan, berkebun, dan kerajinan tangan. Kau punya bakat mengajar, Saddam, puji Ibu Radhi suatu sore. Pengalaman hidup, Bu. Saya belajar dengan melakukannya. Saat itulah Mas Tio tiba dengan wajah berseri-seri. Di tangannya tergenggam sebuah map. Saddam, aku punya sesuatu untukmu. Di ruang tamu panti yang sederhana, Mas Tio mengeluarkan laporan dari ahli forensik. Berdasarkan analisis pola sidik jari, terdapat kemiripan 97% antara sidik jari Ardi Wijaya pada usia 1 tahun dengan sidik jari Saddam. Saddam memegangi laporan itu, tangannya gemetar. Di mana kau dapatkan ini? Dari perawat yang menolongmu dulu. Dia menyimpannya selama 19 tahun sebagai penebus rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, Saddam benar-benar merasakan keberadaan Ardi dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang kemiripan wajah atau kenangan yang hilang. Ini bukti fisik yang tidak terbantahkan. Kini tidak ada lagi yang bisa meragukanmu, kata Mas Tio dengan mata berlinang. Kau adalah Ardi Wijaya. Tapi, ia tersenyum. Kau juga akan selalu menjadi Saddam, orang yang mengajarkan pada kami arti kehidupan yang sesungguhnya. Malam itu, Saddam tidak kembali ke kamar kosnya. Ia pergi dengan Mas Tio ke rumah keluarga, siap menghadapi takdirnya sebagai Ardi Wijaya. Tapi kali ini, ia membawa serta semua pelajaran berharga dari kehidupan sebagai Saddam, kerendahan hati, empati, dan pengertian bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang bisa kita berikan pada orang lain. Dan dalam hati kecilnya, ia berjanji akan menghidupkan kembali yayasan orang tuanya, bukan sebagai Ardi yang mewarisi kekayaan, tapi sebagai Saddam yang memahami langsung arti perjuangan hidup. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan penuh drama di rumah keluarga Wijaya. Matahari pagi menyinari halaman yayasan, bersama terang, yang baru saja diresmikan ulang. Saddam, yang kini lebih nyaman dipanggil Ardi oleh keluarga, tetapi tetap Saddam bagi anak-anak panti, berdiri di depan gedung 2 lantai yang sederhana namun fungsional. Di sekelilingnya, puluhan anak-anak dari berbagai panti asuhan berkumpul, wajah-wajah mereka berseri-seri. Mas Tio mendekat, menepuk pundak adiknya. Ibu dan ayah pasti sangat bangga melihat ini. Saddam tersenyum, matanya berkaca-kaca. Mereka yang menginspirasi, Mas. Saya hanya melanjutkan apa yang mereka mulai. Acara peresmian berlangsung meriah. Tante Rina hadir dengan wajah yang lebih tenang dari biasanya. Setelah skandal penyembunyian surat terungkap, ia telah mengundurkan diri dari pengelolaan kekayaan keluarga dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial sebagai bentuk penebusan. Ardi, panggil Tante Rina pelan saat acara usai. Bisa kita bicara sebentar? Mereka berjalan ke taman kecil di belakang yayasan. Udara pagi masih segar, burung-burung berkicau riang. Aku ingin meminta maaf sekali lagi, kata Tante Rina, suaranya tulus. Tidak hanya untuk yang kulakukan di masa lalu, tapi juga untuk keraguan dan prasangka burukku padamu.
Sadam mengangguk. Saya sudah memaafkan, Tante. Justru saya yang harus berterima kasih. Terima kasih? Setelah yang kulakukan? Ya, jawab Sadam sambil duduk di sebuah bangku taman. Karena semua yang terjadi justru membawa saya pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Saya belajar bahwa identitas bukan hanya tentang darah dan keturunan, tapi tentang pilihan kita untuk menjadi siapa. Tante Rina terdiam, memandangi keponakannya dengan kekaguman baru. Kau telah tumbuh menjadi pria yang bijaksana. Saya hanya mencoba menjadi versi terbaik dari diri saya, menggabungkan kekuatan dari kedua kehidupan yang saya jalani. Mas Tio dan Mei bergabung dengan mereka, membawa serta bayi Siska yang sudah mulai bisa tengkurap. Keluarga kecil itu sekarang lengkap, dan untuk pertama kalinya, Sadam merasa benar-benar menjadi bagian dari sesuatu yang utuh. Ada yang ingin kubicarakan pada kalian semua, kata Sadam dengan suara tegas. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk tidak tinggal di rumah keluarga. Wajah Mas Tio berubah sedih. Tapi, biar saya lanjutkan, Mas, potong Sadam lembut. Saya akan tetap tinggal di apartemen kecil dekat yayasan ini. Bukan karena saya tidak mencintai kalian sebagai keluarga, tapi karena saya ingin membangun hidup saya sendiri, dengan cara saya sendiri. Mei tersenyum memahami. Kami menghargai keputusanmu, Sadam. Dan tentang warisan. Sadam mengambil napas dalam. Saya melepaskan hak saya atas properti dan saham perusahaan. Saya hanya meminta dana untuk mengembangkan yayasan ini, dan biaya untuk melanjutkan pendidikan saya. Tante Rina terkejut. Tapi itu hakmu, Ardi. Setengah dari semua kekayaan keluarga adalah milikmu. Uang tidak pernah menjadi tujuan saya, Tante. Yang saya inginkan adalah memiliki tujuan hidup, dan saya telah menemukannya di sini. Sadam memandangi anak-anak yang sedang bermain di halaman yayasan. Melihat mereka punya kesempatan untuk tumbuh dengan layak, itulah kekayaan sejati bagi saya. Mas Tio memeluk adiknya erat. Aku menghormati keputusanmu. Dan aku berjanji akan mendukungmu sepenuhnya. Bulan-bulan berikutnya membuktikan keteguhan hati Sadam. Ia mendaftar di program kesetaraan paket C, kemudian mengambil kursus manajemen nirlaba. Dengan bantuan Mas Tio, yayasan, bersama terang, berkembang pesat, tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga pelatihan keterampilan untuk anak-anak kurang mampu. Suatu sore, saat Sadam sedang membantu anak-anak panti belajar matematika, seorang anak perempuan bertanya, Mas Sadam, kenapa Mas memilih tinggal di sini dan membantu kami? Kan Mas sudah punya keluarga kaya. Sadam tersenyum, memandangi kalung liontin rusak yang masih selalu dikenakannya. Karena dulu, ada banyak orang yang menolong saya ketika saya membutuhkan. Sekarang, giliran saya membalas kebaikan itu. 5 tahun kemudian, yayasan, bersama terang, telah membantu ratusan anak mendapatkan pendidikan dan keterampilan hidup. Sadam, yang kini telah menyelesaikan gelar sarjananya, berdiri di podium sebagai penerima penghargaan yang Social Entrepreneur of the Year. Dalam pidatonya, ia berkata, identitas kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tapi oleh pilihan kita untuk masa depan. Saya adalah Ardi Wijaya, tapi saya juga akan selalu menjadi Sadam, seorang yang memahami bahwa tolong-menolong di persimpangan takdir bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang menemukan jati diri kita sendiri. Di antara hadirin, Mas Tio, Mei, dan Siska yang sudah berusia 5 tahun berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Tante Rina duduk di samping mereka, air mata kebanggaan mengalir di pipinya. Sadam turun dari panggung dan memeluk keluarga besarnya. Perjalanan panjangnya dari pemuda miskin di pinggir jalan, hingga menjadi penggerak perubahan sosial, telah sampai pada tujuannya. Ia telah menemukan bukan hanya keluarganya, tetapi juga misi hidupnya. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati ternyata memang sederhana, bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang menjadi berarti bagi banyak orang. Sebuah pelajaran yang ia pelajari dari dua kehidupan yang akhirnya menyatu dalam harmoni sempurna.